Diusir dan dihina di depan umum oleh mertua kejam hanya karena aku tak cantik lagi. Aku dianggap seperti sampah di rumahnya. Kini aku pemilik klinik kecantikan termewah. Ku balas dengan menunjukkan kecantikanku yang seperti dulu. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Jauh sebelum kerudung nestapa membayangi hidupnya, Diandra adalah perwujudan keindahan. Bukan hanya sebatas paras menawan dengan kulit kuning langsat, mata almond yang berbinar cerdas, dan bibir penuh yang selalu tersenyum, melainkan juga kecantikan yang memancar dari jiwanya. Ia adalah gadis periang, penuh semangat, dan memiliki impian yang tak pernah padam. Diandra tumbuh di tengah keluarga sederhana namun hangat, yang selalu mendukung setiap langkahnya. Ayahnya seorang guru honorer, dan ibunya penjahit rumahan. Dari merekalah Diandra belajar arti kerja keras, kejujuran, dan yang terpenting, bagaimana menghargai diri sendiri. Diandra selalu menjadi pusat perhatian, bukan karena ia mencarinya, melainkan karena auranya yang memikat. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan komunikasi, aktif dalam berbagai organisasi, dan memiliki banyak teman. Diandra tidak pernah memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan keuntungan. Justru ia sering menggunakan popularitasnya untuk hal-hal positif, seperti menggalang dana sosial atau menjadi sukarelawan. Impian terbesarnya kala itu adalah menjadi seorang beautypreneur. Ia terobsesi dengan dunia kecantikan, bukan hanya untuk mempercantik diri, tetapi untuk membantu orang lain merasa percaya diri. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku tentang perawatan kulit, kosmetik, hingga manajemen bisnis. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan sebuah klinik kecantikan modern, tempat di mana setiap orang bisa menemukan versi terbaik dari dirinya, terlepas dari latar belakang atau usianya. Namun, di balik semua kecemerlangan itu, Diandra memiliki satu kelemahan, hatinya yang tulus dan mudah percaya. Ia melihat dunia dengan kacamata positif, seringkali mengabaikan tanda-tanda peringatan. Ketika Arga, seorang pria muda dari keluarga terpandang yang baru kembali dari studi di luar negeri, masuk ke dalam kehidupannya, Diandra merasa impian romantisnya terwujud. Arga adalah paket lengkap, tampan, cerdas, mapan, dan sangat romantis di awal hubungan. Ia selalu memuji kecantikan Diandra, menyebutnya sebagai bidadari yang turun dari langit, dan berjanji akan menjadikannya ratu di singgasana hatinya. Kata-kata manis Arga bagai madu yang membius Diandra, membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia melihat Arga bukan hanya sebagai calon suami, tetapi juga sebagai pendukung impiannya. Arga seringkali mendengarkan antusiasme Diandra tentang ide-ide kliniknya, meskipun dengan senyum tipis yang kala itu Diandra artikan sebagai dukungan. Ia tak pernah menyadari bahwa di balik senyum itu, ada sedikit keraguan dan bahkan keangkuhan terselubung yang kelak akan menghancurkan segalanya. Hubungan mereka berkembang pesat. Arga tidak segan memperkenalkan Diandra kepada keluarganya, terutama sang ibu, Nyonya Sinta. Nyonya Sinta adalah matriark keluarga yang sangat menjaga status dan citra. Awalnya, Nyonya Sinta tampak terkesan dengan kecantikan Diandra, namun ada gurat evaluasi yang tajam di balik tatapan matanya. Ia lebih sering membahas latar belakang keluarga Diandra yang sederhana ketimbang pencapaian Diandra sendiri. Namun, Diandra yang sedang dimabuk cinta dan kebahagiaan, tak terlalu menghiraukan hal itu. Ia berpikir, semua akan baik-baik saja setelah pernikahan. Toh, Arga mencintainya, dan cinta akan mengatasi segalanya, begitu pikirnya. Impian tentang klinik kecantikan sejenak ia kesampingkan, fokus pada rencana pernikahan yang semakin dekat, tak menyadari badai besar yang akan menghantam dan mengubah segalanya. Kecantikannya yang sempurna, yang kini menjadi daya tarik utama, kelak akan menjadi pedang bermata dua yang menghujamnya. Pernikahan Diandra dan Arga berlangsung meriah, layaknya perhelatan akbar kaum borjuis. Seluruh detail, mulai dari dekorasi, catering, hingga daftar tamu, disusun dengan presisi ketat di bawah kendali penuh Nyonya Sinta, ibunda Arga. Diandra, bagai putri raja dalam balutan gaun pengantin rancangan desainer ternama, memancarkan kecantikan yang memesona, senyumnya tak pernah pudar, meyakini bahwa inilah awal dari dongengnya.
Sebuah awal yang menjanjikan kebahagiaan abadi, rumah tangga penuh cinta, dan dukungan untuk impian-impian yang ia pendam. Namun, sayangnya, dongeng itu hanya bertahan sesaat, sebatas kilau pesta pernikahan yang megah. Begitu memasuki gerbang rumah megah Arga, yang juga menjadi kediaman utama Nyonya Sinta, Diandra mulai merasakan pergeseran tak kasat mata. Atmosfer yang tadinya dipenuhi tawa dan janji-janji manis dari Arga, perlahan berubah menjadi serangkaian tuntutan tak tertulis yang datang dari sang mertua. Nyonya Sinta, seorang wanita parubaya yang selalu tampil elegan dengan sanggul tinggi dan perhiasan berkelas, adalah matriark yang perfeksionis dan sangat memegang kendali atas segala aspek kehidupan di rumah itu, termasuk kehidupan menantunya. Ia memiliki standar tinggi untuk segala hal, terutama citra dan penampilan, dan ia mengharapkan Diandra untuk mematuhinya tanpa celah. Diandra, seorang istri Arga Wijaya, menantu keluarga terpandang ini, harus selalu tampil anggun dan sempurna. Seringkali Nyonya Sinta berujar, suaranya halus namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Ucapan itu lebih sering terasa seperti perintah ketimbang nasihat seorang ibu mertua. Diandra, yang selama ini dikenal dengan gaya kasual elegan, riasan natural, dan rambut tergerai bebas, kini mendapati dirinya harus beradaptasi dengan rutinitas kecantikan yang ketat. Rambutnya harus selalu tertata rapi, pakaiannya tak boleh sembarangan, dan riasan wajahnya harus selalu on point setiap kali ada tamu, acara keluarga, atau bahkan hanya sekadar makan malam bersama. Awalnya, Diandra mencoba memahami. Ia berpikir, ini hanyalah bagian dari proses adaptasi, sebuah ritual inisiasi menjadi bagian dari keluarga besar ini. Ia berusaha memenuhi setiap harapan sang mertua, berharap akan mendapatkan kasih sayang dan penerimaan penuh, meleburkan diri ke dalam identitas Nyonya Wijaya muda yang diharapkan. Namun, di balik tuntutan penampilan yang nyaris obsesif itu, ada tuntutan lain yang lebih halus, namun jauh lebih menyesakan. Diandra harus melepaskan identitasnya sebagai seorang Diandra yang berprestasi dan memiliki impian. Obrolan tentang dunia beautypreneur atau rencana membuka klinik kecantikan yang dulu begitu membara dalam dirinya, kini tak pernah lagi ia sentuh. Setiap kali ia mencoba bercerita tentang ide atau passionnya, tentang tren kecantikan terbaru, atau sekadar keinginan untuk mengikuti seminar bisnis, Arga akan dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Seringkali Nyonya Sinta juga akan menyela dengan tugas rumah tangga mendadak, seperti persiapan pesta teh, atau jadwal fitting baju untuk acara sosial yang harus Diandra hadiri. Untuk apa repot-repot memikirkan bisnis? Diandra, tugasmu sekarang adalah mengurus rumah dan melayani suami dengan baik. Itu sudah lebih dari cukup. Nyonya Sinta pernah berujar dengan nada meremehkan, mata tajamnya menyorot ke arah tumpukan buku bisnis yang coba disembunyikan Diandra di bawah bantal. Kata-kata itu menusuk, membuat impian Diandra terasa kerdil dan tak berarti di mata sang mertua. Diandra mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Cermin memantulkan bayangan seorang wanita yang selalu terlihat sempurna di luar. Rambut tertata, riasan flawless, pakaian mahal. Namun di dalamnya, ia merasa kosong, hampa, dan seperti kehilangan arah. Senyumnya, yang dulu tulus dan memancarkan kebahagiaan sejati, kini seringkali terasa dipaksakan, hanya sebuah topeng untuk memenuhi ekspektasi lingkungan barunya. Arga, yang dulu begitu romantis, penuh perhatian, dan selalu mendukung, kini seolah berubah menjadi boneka yang patuh pada ibunya. Ia jarang sekali membela Diandra saat sang ibu melontarkan komentar-komentar pedas, bahkan terkadang ia ikut mengiyakan demi menjaga kedamaian di rumah. Prioritas Arga bergeser drastis, dari hubungannya dengan Diandra menjadi menyenangkan ibunya, menjaga citra keluarga, dan menghindari konflik. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang perlahan dan insidious, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu, mengikis kepercayaan diri Diandra, menumpulkan semangatnya, dan melumpuhkan jati dirinya. Kecantikannya, yang tadinya menjadi modal utama Arga mencintainya dan Nyonya Sinta menerimanya, kini mulai terasa seperti sangkar emas yang memenjarakannya. Ia mulai menyadari, cinta yang Arga janjikan mungkin lebih condong pada citra dirinya yang sempurna di mata publik dan keluarga, bukan pada Diandra seutuhnya, dengan segala impian dan kerentanannya. Namun, ia masih berharap. Ia masih ingin percaya bahwa di balik semua ini, cinta Arga yang dulu menggebu masih ada, tersembunyi di suatu tempat, dan akan muncul kembali. Ia belum tahu, badai sesungguhnya belum tiba, dan kehilangan jati dirinya hanyalah awal dari kejatuhan yang lebih dalam. Waktu berlalu,
membawa serta harapan baru yang diyakini Diandra dapat menyulut kembali bara cinta yang sempat meredup. 2 tahun setelah pernikahan, kabar gembira datang. Diandra hamil. Kehamilan adalah berkah yang sangat ia nantikan. Secercah cahaya di tengah rutinitas yang monoton, tuntutan tak berkesudahan dari sang mertua, dan dinginnya sikap Arga yang semakin kentara. Diandra memeluk perutnya yang perlahan membesar dengan penuh cinta, berharap kehadiran seorang anak akan membawa kehangatan yang hilang dalam rumah tangganya, dan mungkin melunakkan hati Nyonya Sinta yang selama ini membeku. Arga pun menunjukkan sedikit gairah yang sempat meredup. Sesekali mengusap lembut perut Diandra dan berbicara dengan suara lebih lunak kepada calon anak mereka, memberikan secercah harapan palsu pada Diandra. Namun, kehamilan Diandra bukanlah perjalanan yang mudah atau indah seperti yang sering digambarkan dalam novel romantis. Ia mengalami morning sickness yang parah di trimester awal. Sensasi mual dan muntah yang konstan membuat nafsu makannya berkurang drastis dan wajahnya tampak pucat pasi. Menginjak trimester kedua, perubahan fisiknya semakin kentara dan tak terhindarkan. Berat badannya naik dengan cepat, bukan hanya karena pertumbuhan janin, tetapi juga karena retensi cairan dan hormon kehamilan. Garis-garis kehamilan, atau stretch marks, mulai muncul di perut, pinggul, dan pahanya, meninggalkan jejak merah keunguan yang terasa asing di kulitnya. Wajahnya, yang dulunya tirus, cerah, dan memancarkan aura fresh, kini membengkak, terlihat lebih cabi, dan sedikit kusam. Kilau yang dulu menjadi ciri khasnya, seolah meredup di telan kelelahan. Nyonya Sinta, bukannya menunjukkan simpati atau pengertian atas kondisi menantunya, malah seringkali melontarkan komentar-komentar yang menusuk hati dan menyakitkan. Diandra, mengapa kau tampak begitu berantakan? Nyonya Sinta akan berujar dengan nada tak senang yang jelas tersirat dalam suaranya yang melengking, saat Diandra turun untuk sarapan dengan wajah polos dan rambut seadanya. Lihat lingkaran hitam di bawah matamu itu, seperti panda. Dan pipimu, astaga, kau seperti bukan Diandra yang dulu ku kenal. Kau harus lebih menjaga penampilan, sekalipun sedang hamil. Apa kata tamu-tamu jika melihat menantu keluarga Wijaya seperti ini? Hinaan itu bukan sekadar kritik, melainkan sebuah evaluasi yang kejam, membuat Diandra merasa terpojok dan semakin buruk. Arga, yang dulu memuja kecantikan Diandra dengan kata-kata manis dan tatapan penuh cinta, kini mulai jarang memujinya. Tatapan matanya yang dulu penuh gairah, kini tampak lebih datar. Kadang terkesan menghindar saat Diandra mencoba mencari kontak mata. Diandra merasakannya. Ia merasakan cinta Arga seolah terkikis oleh setiap perubahan fisiknya. Pujian tentang bidadari tak lagi terdengar, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga, sebuah indikator bahwa daya tariknya di mata Arga telah memudar. Diandra berusaha berdamai dengan perubahan tubuhnya. Ia tahu ini adalah bagian dari proses melahirkan kehidupan baru, sebuah pengorbanan yang manis dan mulia bagi seorang ibu. Namun, lingkungan di sekitarnya, terutama sang mertua yang tak henti menghakimi, dan sikap acuh tak acuh Arga, membuatnya merasa semakin tidak berharga. Bahkan di saat ia sedang mengandung buah cinta mereka. Puncak perubahan fisik Diandra terjadi setelah ia melahirkan Reno, putra semata wayangnya, melalui operasi sesar yang rumit. Proses pemulihan pasca melahirkan sangat menguras tenaga Diandra, baik fisik maupun mental. Luka bekas operasi yang perih dan sensitif, jadwal menyusui yang tak kenal waktu, siang maupun malam, kurangnya tidur yang kronis, dan lonjakan serta penurunan hormon pasca persalinan, membuat kondisi fisiknya merosot tajam. Kulitnya menjadi lebih kusam, rambutnya rontok parah, kantung mata terlihat sangat jelas dan menggelap, dan tubuhnya masih belum kembali ke bentuk semula, meninggalkan siluet yang sama sekali berbeda dari Diandra yang dulu. Setiap kali ia melihat cermin, ia melihat sosok yang asing, seorang ibu muda yang kelelahan, dengan tatapan mata sendu, jauh dari gambaran wanita cantik dan bersemangat yang dulu ia kenal. Nyonya Sinta, yang datang menjenguknya di kamar bersalin dan melihatnya terbaring lemah, tidak menanyakan kondisi kesehatannya atau mengucapkan selamat atas kelahiran cucunya. Sebaliknya, hal pertama yang meluncur dari bibirnya adalah komentar tajam tentang penampilan Diandra. Astaga, Diandra, kau terlihat sangat tidak terawat. Aku tahu kau baru melahirkan, tapi ini sudah keterlaluan. Rambutmu acak-acakan, wajahmu pucat, dan tubuhmu. Bagaimana bisa Arga punya istri yang seperti ini? Sungguh memalukan. Ucapan itu bagaikan belati tajam yang menusuk langsung ke ulu hati Diandra, lebih perih dari luka operasi yang ia rasakan. Arga yang berada di sampingnya,
seharusnya menjadi pelindungnya, hanya terdiam membisu. Tatapannya menyiratkan rasa malu atau mungkin jijik, atau setidaknya itulah yang Diandra tangkap dari ekspresi datar suaminya. Diandra, yang dulu selalu memancarkan kecantikan alami dan penuh semangat, kini merasa seperti bayangan dirinya sendiri, sebuah cangkang kosong yang tak lagi memiliki pesona. Ia merasa kehilangan jati dirinya, bukan hanya secara emosional karena impiannya terbungkam, tetapi juga secara fisik karena penampilannya dihina. Kecantikan yang dulu menjadi kebanggaannya, kini seolah direnggut oleh tuntutan peran dan kejamnya pandangan orang lain, terutama mertuanya. Ia merasa tak cantik lagi, dan di mata Nyonya Sinta, itu adalah dosa besar yang tak termaafkan. Perasaan diasingkan di rumah sendiri, bahkan oleh suaminya sendiri, semakin mendalam dan menusuk. Diandra belum tahu bahwa ketidakcantikannya ini akan menjadi alasan utama pemicu konflik besar yang akan menghancurkan kehidupannya dan mendorongnya ke titik terendah. Sebuah titik balik yang tak pernah ia duga. Setelah kepulangan Diandra dan Reno dari rumah sakit, suasana di kediaman Wijaya terasa semakin dingin dan tegang, seolah kebahagiaan kehadiran seorang bayi tak sanggup menembus dinding kesombongan dan penilaian. Kehadiran bayi mungil seharusnya membawa sukacita yang melimpah. Namun bagi Diandra, yang ia rasakan hanyalah beban dan tekanan yang bertambah setiap hari. Nyonya Sinta, sang mertua, semakin menunjukkan ketidaksukaannya pada Diandra, terutama setelah melihat perubahan fisik menantunya pasca melahirkan. Kecantikan yang dulu menjadi daya tarik utama Diandra di mata Nyonya Sinta kini lenyap, dan baginya, itu adalah sebuah aib yang tak termaafkan. Bisik-bisik Nyonya Sinta dengan para kerabat dan rekan sosialitanya kini tidak lagi disembunyikan. Diandra, yang seringkali menghabiskan waktu di kamar bersama Reno, sesekali akan keluar untuk mengambil makanan atau sekadar mencari udara segar. Di saat itulah, ia seringkali mendengar penggalan kalimat menusuk yang diucapkan dengan sengaja keras oleh Nyonya Sinta, seolah ditujukan langsung padanya. Sayang sekali, kecantikan Diandra dulu luar biasa, ya? Tapi sekarang, kalimat itu seringkali menggantung, diakhiri dengan desahan panjang atau tatapan penuh iba palsu dari para teman Nyonya Sinta. Atau, Arga sepertinya harus lebih selektif dalam memilih istri. Penampilan itu penting loh untuk citra keluarga. Yang diucapkan dengan nada prihatin palsu, namun mengandung ejekan yang tajam dan tak terbantahkan. Setiap kata bagai serpihan kaca yang menghujam ke dalam hatinya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah bisik-bisik itu, melainkan tatapan merendahkan yang seolah tanpa henti. Setiap kali Diandra lewat di koridor atau menuruni tangga, Nyonya Sinta akan memindai dirinya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan kritis yang teliti. Matanya akan berhenti pada kantung mata Diandra yang gelap, pada rambutnya yang kadang terurai lepek karena kurang tidur, atau pada siluet tubuhnya yang belum kembali ramping pasca melahirkan. Tatapan itu seringkali diakhiri dengan desahan panjang atau gelengan kepala yang jelas-jelas menghakimi, seolah Diandra adalah kekecewaan besar yang berjalan. Jika Diandra mencoba mengenakan pakaian yang lebih nyaman karena masih dalam masa pemulihan dan sering menyusui, Nyonya Sinta akan segera menegur dengan suara keras yang bisa didengar seisi rumah. Diandra, apa kau lupa kau ada di rumah siapa? Ini bukan kamar kos-kosan. Bahkan di dalam rumah pun, seorang wanita harus menjaga penampilannya. Arga bisa malu jika ada tamu mendadak dan melihat istrinya lusuh begitu. Komentar-komentar itu selalu dilontarkan di depan para pekerja rumah tangga, mulai dari asisten rumah tangga hingga tukang kebun, membuat Diandra merasa semakin terpojok, malu, dan tidak dihargai sebagai manusia. Tidak hanya Nyonya Sinta, bahkan beberapa anggota keluarga jauh atau teman-teman sosialitas sang mertua yang berkunjung juga ikut melayangkan tatapan serupa. Mereka akan tersenyum tipis, namun mata mereka menyoroti setiap kekurangan Diandra dengan sorot yang menghakimi. Diandra, yang dulunya penuh percaya diri dan bangga dengan penampilannya, kini mulai merasa paranoid dengan setiap tatapan. Ia mulai menghindari cermin, merasa benci dengan pantulan dirinya sendiri yang terlihat lelah dan jauh dari standar kecantikan yang dijunjung tinggi di rumah ini. Ia merasa seolah-olah ia adalah noda yang tak bisa hilang di atas karpet permadani mewah keluarga Wijaya, yang harus disembunyikan atau dibersihkan sesegera mungkin. Ia merasa dianggap seperti sampah di rumahnya sendiri. Diandra, yang merasa tertekan dan sendirian, mencoba berbicara dengan Arga tentang perasaannya. Suatu malam, setelah Reno tertidur pulas dalam pelukannya, ia memberanikan diri mendekati suaminya yang sedang fokus dengan ponselnya. Arga, apa kau tidak merasa ibumu terlalu berlebihan? Aku tahu aku belum kembali seperti dulu, tapi ini adalah proses alami.
Aku juga lelah dengan semua ini, ucap Diandra pelan, suaranya bergetar menahan tangis, berharap Arga akan memahami dan memberikan dukungan yang sangat ia butuhkan. Namun, reaksi Arga sangat mengecewakan, dingin dan tanpa empati. Diandra, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan untuk citra keluarga kita. Kau tahu, kecantikan itu penting bagi seorang wanita. Apalagi istriku, Arga menjawab dengan nada datar, bahkan tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. Lagi pula, kau memang sedikit berubah. Wajar jika ibu khawatir dan ingin kau kembali seperti semula. Kata-kata Arga bagaikan pisau yang menghujam jantung Diandra. Ia sadar, Arga tidak lagi melihatnya sebagai pasangan yang setara, sebagai belahan jiwa yang saling mendukung, melainkan sebagai aset yang harus selalu sempurna untuk memajukan citra keluarganya. Cinta yang dulu Arga gembar-gemborkan, kini terasa hambar, digantikan oleh penilaian materialistis. Kehilangan dukungan Arga adalah pukulan telak yang membuat Diandra merasa hancur berkeping-keping. Ia merasa sendirian di tengah rumah yang besar dan mewah itu, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dan bisik-bisik yang tak henti-henti. Ia tak lagi berani tampil apa adanya, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun. Setiap kali keluar kamar, ia akan berusaha keras menyisir rambutnya, memulaskan sedikit bedak untuk menyamarkan kantung mata, atau mengenakan pakaian yang longgar agar tidak menonjolkan bentuk tubuhnya yang belum ideal. Ironisnya, semakin ia berusaha menyembunyikan kekurangannya, semakin Nyonya Sinta merasa ada yang salah dengan dirinya, dan semakin intenslah pengawasannya. Lingkaran setan ini terus berputar, perlahan menghancurkan sisa-sisa harga diri Diandra, mempersiapkan panggung untuk konflik yang lebih besar, dan pengusiran yang tak terhindarkan. Tekanan yang diberikan Nyonya Sinta pada Diandra semakin menjadi-jadi, mencapai titik didih yang tak tertahankan. Hinaan yang awalnya berupa bisik-bisik, tatapan merendahkan, dan sindiran halus, kini mulai terucap lebih frontal, seringkali dibungkus dengan dalih, nasihat, atau kekhawatiran yang beracun. Diandra, dengan sisa-sisa kesabaran dan harga diri yang masih ia genggam erat, mencoba bertahan mati-matian, demi Reno, putra tercintanya, dan demi sisa-sisa harapan akan Arga yang dulu pernah ia kenal. Namun, kesabarannya mulai menipis, terkikis setiap hari oleh perlakuan tak manusiawi. Suatu sore yang cerah, Nyonya Sinta sedang menerima beberapa teman sosialitanya di ruang tamu yang dihiasi kristal dan permadani Persia mahal. Sebuah tradisi mingguan yang mengharuskan Diandra selalu siap sedia menyajikan minuman dan camilan mewah, tampil prima seolah ia tak memiliki bayi yang baru lahir atau luka pasca operasi. Diandra, dengan rambut yang sudah ia sisir rapi dan sedikit pulasan bedak untuk menutupi wajah lelahnya, berjalan perlahan sambil menggendong Reno yang tertidur pulas dalam pelukannya. Ia berusaha sehati-hati mungkin agar langkahnya tidak menimbulkan suara, tak ingin mengganggu tidur nyenyak bayi dalam gendongannya. Namun, ketenangan itu segera pecah. Lihat, Diandra ini memang cantik, tapi sayangnya setelah melahirkan, entah kenapa auranya jadi pudar, kata Nyonya Sinta tiba-tiba. Suaranya sengaja dibuat cukup keras agar Diandra mendengarnya dengan jelas, seolah ingin memastikan setiap kata menusuk tepat di sasarannya. Teman-temannya, wanita-wanita parubaya dengan dandanan tebal dan perhiasan berkilauan, mengangguk setuju, beberapa bahkan berani melirik Diandra dengan tatapan iba yang merendahkan, yang lebih terasa seperti ejekan. Padahal dulu Arga sangat bangga padanya, sampai sering pamer foto-fotonya. Tapi sekarang yah, mau bagaimana lagi? Kecantikan itu memang cepat memudar jika tidak dirawat, terutama bagi wanita yang tidak tahu bagaimana menjaga penampilan. Diandra berhenti di ambang pintu, hatinya mencelos, sakit tak terkira. Ini bukan lagi bisik-bisik yang bisa ia abaikan, ini adalah hinaan terang-terangan yang diucapkan di depan umum, di depan teman-teman sang mertua, dan yang lebih menyakitkan, di depan putranya sendiri yang sedang terlelap, seolah ia adalah pameran benda usang. Ia merasa darahnya mendidih. Amarah membanjiri relung jiwanya. Ia sudah mencoba mati-matian beradaptasi, berusaha memenuhi setiap ekspektasi mereka yang tak masuk akal. Tetapi seolah tidak ada yang cukup, ia masih dianggap rendah, bahkan setelah memberikan cucu bagi mereka. Nyonya Sinta, ucap Diandra dengan suara yang tertahan, berusaha keras menjaga ketenangannya, meskipun tangannya sudah gemetar menahan gejolak amarah yang luar biasa. Saya tahu saya belum kembali seperti dulu. Tapi ini adalah bagian dari proses menjadi seorang ibu. Tidur saya kurang. Fisik saya masih memulihkan diri pasca operasi sesar. Saya rasa itu wajar. Ia mencoba menjelaskan,
berharap ada secercah empati. Nyonya Sinta tertawa sinis, tawa yang dingin dan menusuk. Wajar katamu? Diandra, kau itu menantu keluarga Wijaya. Wajar itu tidak berlaku di sini. Kau harus selalu tampak prima di setiap kesempatan, tidak peduli apa yang terjadi. Lihat dirimu sekarang, seperti ibu-ibu di pasar yang tidak terawat dan bau asap. Memalukan. Suara Nyonya Sinta meninggi, tak lagi peduli ada tamu atau tidak. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang tidak disembunyikan, seolah Diandra adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Apa kau lupa bagaimana kau dulu? Secantik itu, bahkan Arga dulu tergila-gila padamu. Sekarang, lihat, kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau mengurus Arga atau masa depan keluarga ini dengan penampilan dan mentalitas yang seperti ini? Diandra menelan ludah pahit, matanya mulai memanas. Saya mengurus Reno, Bu. Itu prioritas utama saya saat ini. Dan saya selalu berusaha menjaga diri semampu saya di tengah keterbatasan ini. Menjaga diri bagaimana? Nyonya Sinta menunjuk ke arah Diandra dengan jari berhias berliannya, seolah menunjuk suatu objek yang menjijikan. Rambutmu berantakan, wajahmu pucat seperti mayat, dan bahkan kau masih menggendong anak di depan tamu. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tidak pernah mengajari Arga memiliki istri yang tidak tahu bagaimana menempatkan diri, yang tidak tahu etika sosial, dan hanya bisa merengek. Tiba-tiba, Reno yang tadinya tidur pulas, terbangun mendengar suara keras Nyonya Sinta. Ia mulai merengek, wajahnya yang mungil memerah, matanya mencari ibunya. Air mata Diandra akhirnya menetes, bercampur dengan rasa frustrasi dan kesedihan yang mendalam. Bukan karena ia takut pada Nyonya Sinta, melainkan karena ia lelah, merasa hancur, dan merasa seperti sedang diadili di pengadilan tanpa pembelaan, tanpa seorang pun yang berdiri di sisinya. Cukup, Nyonya Sinta. Diandra akhirnya tak mampu menahan lagi. Suaranya bergetar, tetapi tegas, memotong ucapan mertuanya. Saya mungkin memang tidak secantik dulu di mata Anda. Saya mungkin tidak sempurna seperti yang Anda inginkan. Tapi saya adalah ibu dari cucu Anda. Saya sudah memberikan yang terbaik yang saya bisa untuk keluarga ini dan untuk Reno. Jangan menghina saya seperti ini di depan umum. Ruang tamu mendadak hening, diwarnai suara isak tangis Reno yang pelan. Para tamu Nyonya Sinta tampak terkejut. Begitu juga Nyonya Sinta sendiri. Ia tidak menyangka Diandra akan berani membantah dan berbicara dengan nada setegas itu. Wajah Nyonya Sinta memerah padam, bukan karena malu, melainkan karena kemarahan yang meluap dan harga dirinya yang merasa diinjak. Ini adalah perdebatan pertama yang terbuka dan eksplisit antara mereka, memutus benang tipis kesabaran Diandra dan melangkah lebih jauh menuju kehancuran rumah tangganya. Peristiwa ini akan menjadi fondasi dari konflik yang lebih besar, mengubah hubungan mereka dari dingin menjadi beku, dan menempatkan Diandra di ujung tanduk pengusiran. Perdebatan sengit di ruang tamu menjadi titik balik yang tak terpulihkan dalam hubungan Diandra dengan seluruh penghuni rumah besar itu, terutama Arga. Sejak momen itu, Nyonya Sinta tak lagi repot-repot menyembunyikan kebenciannya. Ia memperlakukan Diandra seolah menantunya adalah udara, sebuah entitas tak kasat mata yang tak pantas diajak bicara langsung. Nyonya Sinta akan menyampaikan perintah atau sindiran melalui pelayan, bahkan berbicara lebih keras kepada Arga tentang kurangnya perhatian menantu saat Diandra berada di dekatnya, memastikan setiap kata tajam itu sampai ke telinga Diandra. Ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu hinaan kini seolah menjadi medan perang di mana Diandra harus terus-menerus menghadapi tatapan permusuhan dan senyum palsu dari para kerabat yang sesekali berkunjung. Namun, yang paling menyakitkan bagi Diandra bukanlah kebencian terang-terangan dari sang mertua yang kini menjadi musuh, melainkan kehilangan dukungan Arga secara total. Setelah perdebatan memilukan itu, Arga semakin menjauh, seolah Diandra adalah wabah yang harus dihindari. Ia jarang pulang ke rumah, selalu mencari alasan lembur yang tak berujung, rapat di luar kota, atau urusan bisnis mendadak yang seolah tak pernah ada habisnya. Ketika ia di rumah pun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang kedap suara, sibuk dengan laptop dan ponsel, atau mengunci diri di kamar dengan alasan sakit kepala, secara terang-terangan menghindari Diandra. Komunikasi mereka hanya sebatas urusan Reno yang sangat mendasar, dan itu pun dilakukan dengan nada dingin, singkat, dan tanpa emosi, seolah Diandra adalah orang asing. Diandra, yang hatinya hancur dan jiwanya remuk, mencoba berkali-kali untuk berbicara dengan Arga.
Ia mengirim pesan teks panjang yang penuh curahan hati, mencoba menelepon berulang kali, atau bahkan memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya di malam hari setelah Reno tertidur. Ia ingin menjelaskan perasaannya yang tertekan, memohon Arga untuk membelanya, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia masih peduli dan berdiri di sisinya. Namun, Arga selalu menolak, tanpa belas kasihan. "Aku lelah, Diandra. Sangat lelah. Jangan buat masalah lagi." Arga pernah berujar suatu malam dengan nada frustrasi. Suaranya terdengar jelas dari balik pintu kamar yang terkunci rapat. "Ibu sangat marah. Kamu tahu sendiri ibu seperti apa. Kenapa kamu harus membantah di depan tamu? Kamu hanya memperburuk keadaan dan membuatku pusing." Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa harapan Diandra, meremukkan hatinya yang sudah rapuh. Arga tidak melihat penderitaannya, tidak melihat bagaimana ia diinjak-injak, dipermalukan, dan dilukai oleh ibunya sendiri setiap hari. Arga hanya melihat dirinya sebagai sumber masalah yang mengganggu kedamaian semu di rumah itu, sebagai beban yang harus ia hindari. Diandra menyadari bahwa Arga bukan lagi suaminya yang dulu ia kenal, yang pernah berjanji akan menjaganya, melindunginya, dan mencintainya apa adanya. Ia telah berubah menjadi pengecut yang egois, yang lebih memilih menjaga image dan kenyamanannya sendiri ketimbang melindungi istrinya dari cengkeraman kejam sang ibu. Diandra benar-benar merasa sendirian di rumah megah itu, dikelilingi oleh kemewahan yang tak berarti dan kekosongan yang menyesakan. Reno adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya, satu-satunya alasan ia bertahan, satu-satunya alasan ia masih bernapas. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar bersama putranya, menciptakan dunia kecil mereka sendiri, jauh dari tatapan menghakimi dan aura dingin di luar. Ia makan di kamar, menghindari jam makan bersama Nyonya Sinta di meja makan besar yang terasa seperti ruang interogasi. Ia merasa terpenjara dalam sangkar emas, terasing dari dunia luar dan yang paling menyakitkan, dari suaminya sendiri. Kondisi psikis Diandra memburuk drastis. Ia sering menangis dalam diam di malam hari, menyembunyikan isakannya di bawah bantal agar tidak membangunkan Reno. Ia meratapi nasibnya yang tragis. Impian-impiannya telah hancur berkeping-keping. Kecantikannya memudar di mata orang-orang yang seharusnya mencintainya, dan ia kehilangan sosok suami yang menjadi sandaran dan pelindung. Setiap detik di rumah itu terasa seperti siksaan, seperti berada di neraka pribadi. Rasa putus asa mulai merayap, mencoba menenggelamkannya dalam kegelapan. Namun, di sisi lain, benih-benih kemarahan dan tekad untuk bangkit juga mulai tumbuh, meski masih samar. Kemarahan karena dihina, kemarahan karena ditinggalkan dan dikhianati, dan tekad untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar penampilan fisik yang bisa dinilai dan dibuang. Namun, ia belum tahu bagaimana ia akan keluar dari jurang ini, dan kapan kesempatan itu akan datang. Konflik yang lebih besar sudah diambang mata, siap meledak dan mengubah hidupnya secara drastis, membawanya ke titik terendah sebelum ia bisa bangkit kembali. Ketegangan di rumah keluarga Wijaya mencapai puncaknya pada malam itu, merayap dingin seperti kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Nyonya Sinta, dengan ambisi sosialita yang tak pernah padam, mengadakan pesta makan malam mewah untuk merayakan ulang tahun salah satu kolega bisnis penting suaminya. Seluruh ruang tamu dan ruang makan dihias megah, dipenuhi kilauan kristal, aroma bunga impor, dan gemerlap perhiasan para tamu terhormat dari kalangan sosialita dan pebisnis kelas atas Jakarta. Diandra diminta untuk hadir, bukan sebagai nyonya rumah yang dihormati, melainkan sebagai hiasan tak berharga yang harus dipertontonkan dan dikritik. Sejak sore, Nyonya Sinta sudah menekan Diandra untuk tampil sempurna, dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. "Diandra, ini kesempatanmu untuk memperbaiki citra keluarga kita. Berdandanlah yang paling rapi. Jangan sampai membuat malu Arga lagi di depan orang-orang penting." Perintahnya dengan nada mengancam, matanya menyiratkan peringatan keras. Diandra berusaha semaksimal mungkin. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang paling anggun yang ia punya, gaun yang dulu dibelikan Arga saat mereka masih di mabuk cinta. Ia memulaskan riasan dengan hati-hati, menyamarkan kantung mata dan wajah lelahnya, serta menata rambutnya menjadi sanggul sederhana. Namun, ia tahu, tak peduli seberapa keras ia mencoba, penampilannya tidak akan pernah cukup sempurna di mata mertuanya. Kelelahan setelah seharian mengurus Reno yang rewel dan tekanan mental yang tak berkesudahan telah mengukir jejak samar di wajahnya. Jejak yang tak bisa disembunyikan oleh riasan termahal sekalipun. Ketika para tamu mulai berdatangan, Diandra berdiri di samping Arga dan Nyonya Sinta di pintu masuk utama,
menyambut mereka dengan senyum yang terasa kaku dan dipaksakan. Ia bisa merasakan tatapan penasaran yang menelanjanginya, beberapa bahkan secara terang-terangan mengamati perubahan fisiknya dengan sorot mata menilai dan cibiran halus. Arga, yang berdiri kaku dan tegang di sampingnya, hanya sesekali meliriknya dengan ekspresi tak nyaman, seolah Diandra adalah beban berat yang harus ia tanggung di depan publik. Setiap sentuhan lengan Arga terasa dingin dan enggan. Malam itu, di tengah dentingan gelas anggur impor, aroma parfum mahal, dan gelak tawa yang riuh, Nyonya Sinta memutuskan untuk melancarkan serangan terakhirnya yang paling kejam. Saat para tamu telah berkumpul di ruang makan untuk menikmati hidangan penutup dan kopi mewah, Nyonya Sinta bangkit dari kursinya. Ia mengangkat gelas champagne kristalnya tinggi-tinggi, dan dengan nada yang dibuat-buat ramah namun menusuk, ia memulai pidatonya, mengunci pandangan semua orang padanya. Hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di perayaan yang berbahagia ini. Malam ini adalah malam yang spesial bagi kami. Dan tentu saja, saya ingin memperkenalkan menantu saya, Diandra. Dia adalah istri Arga, dan juga ibu dari cucu kami, Reno yang sangat menggemaskan. Nyonya Sinta tersenyum. Namun senyum itu sama sekali tidak sampai ke matanya yang dingin. Ia lalu menoleh ke arah Diandra yang berdiri tak jauh darinya. Merasa cemas dengan arah pembicaraan ini, firasat buruk menyelimuti hatinya. Diandra ini dulunya sangat cantik, bukan? Nyonya Sinta melanjutkan, menunjuk arah Diandra dengan gaya dramatis, seolah ia sedang menunjuk sebuah benda pameran yang menjadi bahan diskusi umum, bukan seorang manusia. Wajahnya seperti bidadari, sangat mempesona. Tapi seperti yang Anda lihat sekarang, setelah melahirkan, penampilannya sedikit berubah. Wajahnya kusam, tubuhnya tidak terawat, dan dia tidak lagi memancarkan aura yang dulu. Seolah dia sudah tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri, atau dengan citra keluarga kami. Suara Nyonya Sinta merendah di akhir kalimat, penuh kekecewaan yang kentara. Seketika, seluruh ruangan hening, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan napas para tamu yang tertahan. Mata semua tamu, yang tadinya santai, kini tertuju tajam pada Diandra, menilai dan menghakimi. Ia merasakan pipinya memanas, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang, dan lututnya gemetar hebat. Rasa malu yang luar biasa, marah yang membara, dan sakit yang tak tertahankan bercampur aduk menjadi satu, menciptakan badai emosi di dalam dirinya. Arga, yang seharusnya menjadi pelindungnya, hanya menunduk, menghindari pandangan Diandra, seolah tak punya nyali untuk membela istrinya di depan ibunya sendiri dan para relasi bisnis penting. Saya sudah berkali-kali menasihatinya, bahkan membelikannya perawatan mahal, tapi sepertinya Diandra tidak mengerti juga. Nyonya Sinta melanjutkan, suaranya meninggi, penuh nada kekecewaan dan penghakiman yang menusuk. Di rumah ini, kami menjunjung tinggi citra dan kehormatan keluarga. Kami tidak bisa menerima menantu yang penampilan dan sikapnya tidak sesuai standar. Dia hanya bisa mempermalukan kami. Dia sudah dianggap seperti sampah di rumah ini. Bahkan untuk tampil rapi dan menjaga diri saja tidak bisa. Bagaimana bisa ia mengurus Arga dan keluarga ini dengan baik? Diandra merasa seluruh dunia runtuh di sekitarnya, hancur berkeping-keping. Kata-kata, sampah, itu menghantamnya telak, menusuk harga dirinya hingga ke inti. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Ia menatap Arga sekali lagi, berharap ada secercah dukungan, secuil penolakan terhadap ucapan ibunya. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan dan rasa malu di mata suaminya. Pengkhianatan Arga terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan mertuanya. Mungkin, memang lebih baik jika Diandra tidak lagi tinggal di sini, kata Nyonya Sinta akhirnya, suaranya dingin dan tegas, seperti putusan hakim yang tak terbantahkan. Ia menunjuk arah pintu utama, gesturnya penuh otoritas. Pergi dari rumah ini. Aku tak sudi punya menantu yang hanya bisa mempermalukan keluarga kami. Ambil barang-barangmu secepatnya, dan jangan pernah kembali. Ruangan itu senyap mencekam. Para tamu terkejut. Beberapa bahkan terlihat sangat tidak nyaman dengan tontonan memalukan itu. Diandra terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir mertuanya. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya, yang kini mengalir deras membasahi pipinya. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara dan tekad yang tiba-tiba mengeras. Ia menatap Arga yang masih menunduk, tidak berani mengangkat wajah,
seolah ia adalah patung tak bernyawa. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad yang baru bangkit, Diandra membalikkan badannya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia tak butuh perpisahan, tak butuh penjelasan. Dengan sisa-sisa harga diri yang masih ia punya, ia melangkah cepat menuju kamar, mengambil tas kecilnya yang berisi beberapa lembar pakaian, dompet, dan ponsel. Ia sempat mendengar suara Reno yang mulai merengek di kamarnya, mungkin terganggu oleh suasana tegang. Hatinya sakit meninggalkan putranya. Namun ia tahu, ia harus pergi. Ini adalah puncak hinaan di depan umum. Sebuah peristiwa pengusiran yang tak terhindarkan, disaksikan oleh puluhan mata yang menghakimi. Pintu rumah megah itu, yang dulunya ia masuki dengan mimpi indah, kini terbuka lebar untuk mengusirnya ke jalanan, tanpa ada seorang pun yang berani mengulurkan tangan untuk menolongnya. Diandra berjalan gontai di bawah dinginnya lampu jalan yang temaram, membelah kepekatan malam Jakarta. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah setiap pijakan menyeret seluruh beban dunia di punggungnya yang ringkih. Gaun malam biru tua yang anggun, yang seharusnya dikenakan untuk pesta meriah dan dansa-dansi, kini terasa seperti kain lusuh yang membalut tubuhnya yang gemetar kedinginan dan keputusasaan. Ia baru saja diusir dari rumah yang ia sebut rumah, dari kehidupan yang ia kira akan abadi, dari status sosial yang ia genggam erat. Hinaan Nyonya Sinta masih menggema di telinganya. Kata-kata, sampah, itu terus menusuk, mengoyak-ngoyak harga dirinya hingga tak bersisa. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Malam sudah sangat larut, jalanan mulai sepi, dan ia hanya memiliki tas kecil berisi beberapa lembar pakaian yang tak seberapa dan dompet tipis di tangannya. Ponselnya mati total karena kehabisan baterai, memutuskan satu-satunya tali penghubung dengan dunia luar. Bayangan Reno, putranya yang masih bayi dan tak berdaya, terbayang jelas di benaknya. Meninggalkan Reno adalah hal terberat yang pernah ia lakukan. Sebuah torehan luka yang lebih dalam dari semua hinaan. Hatinya menjerit, ingin kembali dan memeluknya, ingin mencium keningnya, tetapi ia tahu tak bisa. Nyonya Sinta tidak akan membiarkannya masuk lagi. Arga pun, dengan sikap pengecut dan acuh tak acuhnya, jelas tak akan membantunya. Diandra merasa seperti tersesat di tengah rimba beton kota yang ramai. Namun kini terasa asing dan menakutkan. Ia menyusuri jalanan yang gelap, tanpa arah dan tujuan. Rasa lapar mulai melilit perutnya yang kosong, dan dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang. Diandra mencari tempat berteduh dari tatapan mata siapapun, dan akhirnya menemukan sebuah halte bus yang kosong dan sedikit tersembunyi di pinggir jalan yang sepi. Ia duduk meringkuk di bangku halte, memeluk lututnya erat-erat, berusaha mencari kehangatan dari tubuhnya sendiri yang menggigil. Air mata yang tadinya sudah mengering kini tumpah lagi, lebih deras dari sebelumnya, membasahi pipinya yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, isakannya tertahan di tenggorokan, meratapi nasibnya yang malang, meratapi pengkhianatan Arga yang menyakitkan, dan perlakuan kejam mertuanya yang tak manusiawi. Ia merasa begitu rapuh, tak berdaya, dan benar-benar sendirian di dunia ini. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Sebuah jurang keputusasaan yang ingin menelannya bulat-bulat, sebuah malam yang terasa tak berujung. Pikirannya melayang pada masa lalu, memutar ulang rekaman kehidupannya seperti kaset rusak. Ia teringat masa-masa ia masih menjadi Diandra yang ceria, penuh impian, percaya diri dengan kecantikannya, dan dikelilingi oleh cinta. Mengapa semua ini terjadi? Apakah karena ia memang sudah tidak cantik lagi? Apakah kecantikannya yang dulu menjadi daya tarik utama baginya dan Arga, kini menjadi kutukan yang membuatnya terbuang dan dianggap tak berharga? Rasa sakit itu begitu dalam, menghimpit dadanya hingga sulit bernapas. Namun, di tengah keputusasaan yang pekat itu, perlahan, sangat perlahan, sebuah percikan api mulai bergejolak di dalam dirinya. Dari kegelapan malam yang pekat dan dinginnya udara, sebuah tekad baru mulai menyala, kecil namun membara. Bukan lagi tekad untuk merebut kembali Arga, bukan lagi untuk mendapatkan pengakuan atau kasih sayang palsu dari Nyonya Sinta. Kali ini, tekad itu murni untuk dirinya sendiri, dan untuk Reno, masa depan putranya yang masih tak berdosa. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar penampilan fisik yang bisa dinilai dan dibuang. Ia akan membuktikan bahwa ia bukan sampah, melainkan permata yang terpendam, yang kini siap diasah kembali. Diandra menyeka air matanya dengan punggung tangan yang dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-parunya, membawa serta kekuatan yang aneh.
Aku tidak akan hancur, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Suaranya parau namun penuh kekuatan yang tak terduga, bergema di keheningan malam. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa Diandra sebenarnya. Aku akan menjadi wanita yang sukses, yang mandiri, dan yang paling penting, aku akan kembali cantik, jauh lebih cantik dari yang mereka bayangkan, tanpa harus bergantung pada siapapun. Malam itu, di halte bus yang sunyi dan dingin, Diandra merumuskan sebuah janji pada dirinya sendiri, sebuah sumpah yang ia ukir dalam hati. Ia akan memanfaatkan setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap air mata yang jatuh, sebagai bahan bakar yang membakar semangatnya untuk mewujudkan impian lamanya, membangun klinik kecantikan. Sebuah klinik yang akan menjadi simbol kebangkitannya, tempat di mana setiap wanita bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya, tanpa harus dihina atau direndahkan. Ia akan kembali, bukan untuk memohon, melainkan untuk mengambil Reno, putranya, dan memberikan kehidupan yang layak baginya, kehidupan yang jauh dari toksisitas keluarga Wijaya. Malam yang seharusnya menjadi akhir segalanya, justru menjadi awal dari babak baru yang penuh perjuangan, namun juga harapan dan kemenangan yang akan datang. Ini adalah malam di jalanan yang mengukir keputusasaan teramat dalam, namun sekaligus menyulut tekad baru yang membara, siap mengubah hidupnya 180 derajat. Malam di halte bus yang dingin itu adalah titik balik yang sesungguhnya bagi Diandra. Bukan sekadar titik terendah, melainkan sebuah palu godam yang menghancurkan dirinya yang lama untuk membentuk sesuatu yang baru. Tekad yang membara di dadanya bukan sekadar emosi sesaat yang akan padam, melainkan api yang akan terus menyala, membakar semangatnya untuk bangkit. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang ada dan tubuh yang masih terasa remuk, ia mencari teman lamanya, Citra, satu-satunya orang yang selama ini menjadi pendengar setia keluh kesahnya dan tahu seluk-beluk pernikahannya. Citra adalah sahabatnya sejak kuliah. Seorang wanita independen dengan jiwa pemberontak yang selalu menginspirasi Diandra dengan keberaniannya. Diandra? Astaga, kau kenapa? Pekik Citra terkejut begitu membuka pintu dan melihat penampilan Diandra yang acak-acakan, rambutnya berantakan, gaun pesta yang semalam masih anggun kini lusuh dan kusut, serta mata sembab yang membengkak karena menangis semalaman. Setelah mendengar seluruh cerita tentang pengusiran kejam itu, detail tentang hinaan, sampah, dan Arga yang tak berdaya, kemarahan Citra meluap. Kurang ajar. Aku sudah menduga si nenek lampir itu akan bertindak sejauh ini. Dan Arga itu, pengecut tak tahu malu. Citra, tanpa ragu sedikit pun, langsung menawari Diandra tempat tinggal sementara di apartemen kecilnya yang nyaman namun sederhana. Ini adalah uluran tangan pertama yang tulus setelah berbulan-bulan Diandra merasa terasingkan dan dihakimi. Di sanalah, di apartemen sederhana Citra, Diandra mulai membangun kembali dari nol. Ia tak punya apa-apa selain tekad baja dan beberapa ratus ribu rupiah di dompetnya, sisa-sisa uang jajan yang tak seberapa. Langkah pertama adalah mencari pekerjaan. Dengan gelar komunikasi yang dimilikinya, ia mulai melamar ke berbagai perusahaan, berharap bisa mendapatkan posisi yang sesuai. Namun, dengan kondisi fisiknya yang masih belum pulih sempurna pasca melahirkan, dan latar belakang pernikahan yang rumit, apalagi ia baru saja diusir dari keluarga terpandang, mencari pekerjaan yang layak terbukti sangat sulit. Setelah beberapa kali ditolak mentah-mentah, Diandra memutuskan untuk melupakan pekerjaan kantoran sementara waktu. Ia tidak punya waktu untuk berlarut dalam kesedihan atau menunggu belas kasihan. Ia harus realistis dan bertindak cepat demi Reno. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan, tanpa peduli status atau gaji. Awalnya, ia bekerja sebagai asisten di sebuah salon kecil di pinggir kota, membantu mencuci rambut, membersihkan peralatan, dan menyapu lantai. Gaji yang ia terima sangat kecil, hanya cukup untuk makan seadanya, apalagi untuk menabung demi biaya pengasuhan Reno kelak. Di siang hari, ia mencari pekerjaan tambahan sebagai pelayan kafe, berdiri berjam-jam melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Malamnya, setelah seharian bekerja keras hingga tubuhnya remuk redam, Diandra masih menyempatkan diri untuk belajar. Ia meminjam buku-buku tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan tentu saja, tentang dunia kecantikan yang dulu selalu menjadi passionnya. Ia membaca ulang materi kuliahnya, mengikuti webinar gratis di internet, dan bahkan menonton tutorial skincare dan makeup di YouTube, mencatat setiap detail dan trik dengan teliti di buku lusuh miliknya. Hidupnya sangat sederhana. Diandra makan seadanya. Seringkali hanya mie instan atau roti tawar yang ia beli di warung dekat apartemen Citra. Ia menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang tidak penting,
Setiap rupiah yang ia dapatkan akan ia sisihkan dengan sangat ketat, dimasukkan ke dalam kaleng bekas biskuit. Rambutnya seringkali hanya ia ikat sederhana, wajahnya tanpa riasan. Memang belum kembali cantik secara fisik, namun di dalam dirinya, semangat untuk bangkit semakin membara, membakar habis rasa sakit dan hinaan. Citra menjadi pendukung terbesarnya, tiang kokoh yang menopangnya. Ia seringkali memberikan semangat, memasakkan makanan bergizi, dan mengingatkan Diandra untuk tidak menyerah. Kau punya bakat, Diandra. Bakatmu di bidang kecantikan itu luar biasa. Ingat impianmu dulu? Ini saatnya kau wujudkan, ujar Citra. Suaranya selalu penuh keyakinan dan kehangatan, menjadi oase di tengah gurun kekosongan Diandra. Namun, godaan untuk menyerah tak jarang muncul. Saat ia merasa lelah hingga tubuhnya tak mampu lagi berdiri, saat ia merasa putus asa dan ingin menyerah pada takdir, pikiran tentang Reno, putranya, akan muncul. Bayangan wajah polos Reno yang tak berdosa, yang kini berada jauh darinya, adalah mantra yang paling ampuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali untuk Reno, dan ia akan memberikan kehidupan yang layak baginya, kehidupan yang penuh kebahagiaan, jauh dari lingkungan yang toksik. Janji itu adalah api yang terus membakar, mendorongnya melampaui batas kemampuannya. Masa-masa ini adalah perjuangan yang sangat keras, jauh lebih berat dari semua yang pernah ia bayangkan. Lebih dari sekadar mencari uang untuk bertahan hidup, ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kewarasan, untuk tidak membiarkan hinaan dan pengusiran itu menghancurkan dirinya seutuhnya. Setiap hari adalah pertarungan, baik dengan kelelahan fisik maupun mental. Namun, dari setiap tetes keringat yang menetes, dari setiap jam tidur yang dikorbankan, dan dari setiap penolakan yang ia terima, Diandra semakin kuat. Ia sedang mengukir ulang dirinya, lapis demi lapis, menempa jiwanya menjadi baja yang tak mudah patah, mempersiapkan diri untuk babak baru yang akan datang. Ia sedang membangun kembali dari nol, sebuah fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Aurora Aesthetics, yang akan segera terwujud sebagai simbol kebangkitannya. Bulan berganti bulan, dan perjuangan Diandra tak pernah surut, bahkan di tengah keterbatasan yang mencekik. Dari tetesan keringatnya, dari uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari pekerjaan serabutan yang tak kenal waktu, dan terutama dari bantuan pinjaman kecil yang tak ternilai harganya dari Citra, sahabat setianya yang bahkan sampai rela menjual beberapa perhiasan warisan dari neneknya, Diandra akhirnya memiliki modal awal yang cukup. Bukan untuk menyewa ruko mewah di pusat kota Jakarta yang gemerlap, melainkan sebuah ruangan kecil yang terletak di lantai 2 sebuah bangunan tua yang kurang terawat di pinggir kota. Hanya ada satu ruangan berukuran sekitar 3x4 meter, satu cermin besar bekas yang ia bersihkan sendiri, sebuah kursi sederhana, dan beberapa peralatan dasar yang ia beli dari toko barang bekas. Namun, di mata Diandra, ruangan lusuh itu adalah kanvas impiannya, titik awal dari kebangkitan yang akan datang. Dengan kedua tangannya sendiri, ia membersihkan ruangan itu dari debu dan sarang laba-laba, mengecat dindingnya dengan warna putih bersih yang memberikan kesan cerah, dan menatanya seapik mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Ia menambahkan beberapa tanaman hias kecil di sudut ruangan, mencoba menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Lampu-lampu seadanya ia ganti dengan lampu sorot kecil yang ia modifikasi agar memberikan pencahayaan yang hangat. Namanya sudah ia siapkan sejak lama, bahkan jauh sebelum ia diusir dari rumah Arga, Aurora Aesthetics. Nama Aurora, yang diambil dari fenomena cahaya indah di kutub utara yang bangkit dari kegelapan malam, melambangkan keindahan yang lahir dari keterpurukan, sebuah harapan baru. Ia ingin kliniknya bukan hanya sekadar tempat mempercantik diri, tetapi menjadi tempat di mana setiap wanita bisa menemukan aurora mereka sendiri, cahaya dan kepercayaan diri yang mungkin sempat redup. Awalnya, Aurora Aesthetics hanya melayani perawatan dasar seperti facial sederhana, manicure pedicure, dan konsultasi kulit dasar. Diandra sendiri yang melakukan semuanya, dari menyambut pelanggan, melakukan perawatan, hingga membersihkan ruangan setelah tutup. Ia tidak peduli jika harus bekerja dari pagi buta hingga larut malam, terkadang hingga pukul 2 atau 3 dini hari, atau jika tangannya menjadi kasar dan kapalan karena terus-menerus membersihkan peralatan, mencuci handuk, dan meracik masker alami. Ia melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati, memberikan nasihat yang tulus sesuai dengan pengetahuan yang ia kumpulkan dari berbagai buku dan webinar, dan menggunakan setiap sentuhan tangan ahli yang ia asah mati-matian. Ia sangat percaya
Hasil yang baik dan pelayanan yang tulus akan berbicara lebih keras dan menjangkau lebih luas daripada iklan mahal yang tidak mampu ia bayar. Berita tentang keahlian Diandra, ketulusannya dalam melayani, dan hasil perawatan yang memuaskan mulai menyebar dari mulut ke mulut seperti bisikan rahasia yang menyenangkan. Pelanggannya bukan hanya wanita-wanita dari kalangan biasa yang mencari harga terjangkau, tetapi juga beberapa selebriti lokal yang kebetulan lewat. Atau sosialita yang mendengar rekomendasi dari teman dan penasaran dengan klinik kecil yang namanya mulai merangkak naik itu. Mereka terkesan dengan sentuhan Diandra yang ahli, pengetahuannya yang mendalam, dan lebih lagi, dengan karismanya yang tenang namun penuh wibawa, memancarkan aura profesionalisme. Kesuksesan awal mulai terlihat. Pendapatan klinik meningkat secara stabil, memungkinkan Diandra untuk merekrut satu asisten yang ia gaji dari keuntungannya, dan membeli peralatan yang lebih modern dan steril. Ia juga mulai berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi tambahan untuk dirinya sendiri di bidang dermatologi dan estetika, serta mengembangkan produk skincare organik racikannya sendiri yang terbukti efektif. Namun, perjalanan ini sama sekali tidak tanpa tantangan. Ada persaingan ketat dari klinik-klinik besar yang sudah mapan dengan nama besar dan dana tak terbatas. Beberapa kali, ia menghadapi pelanggan yang meragukan kemampuannya atau kualitas kliniknya hanya karena tempatnya yang masih kecil dan sederhana. Seolah kualitas hanya ditentukan oleh kemewahan gedung. Ada juga momen-momen ketika ia hampir kehabisan modal untuk membeli bahan baku atau membayar gaji asistennya. Atau saat ia merasa sangat lelah hingga ingin menyerah saja, ingin tidur berhari-hari tanpa memikirkan apapun. Kerinduan pada Reno, putranya yang masih berada di bawah asuhan Nyonya Sinta, seringkali menghantamnya bagaikan ombak besar yang membanjiri hatinya, membuat dadanya terasa sesak dan ngilu. Ada momen ketika ia bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini, semua rasa sakit dan kelelahan ini, sepadan dengan tujuan akhirnya? Setiap kali tantangan datang, setiap kali keraguan menyeruak, Diandra selalu mengingat kembali malam di hal tebus itu. Tatapan menghina Nyonya Sinta yang menusuk, dan keacuhan Arga yang begitu menyakitkan. Ingatan pahit itu bukan lagi sekadar luka yang menganga, melainkan cambuk yang memacunya untuk terus maju, menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Ia ingin membuktikan kepada mereka yang merendahkannya, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa. Ia akan menunjukkan bahwa kecantikan sejati tidak hanya ada pada kulit yang mulus atau riasan tebal yang menutupi kelelahan, tetapi juga pada kekuatan, ketekunan, dan jiwa yang bangkit dari keterpurukan paling dalam. 2 tahun berlalu, 2 tahun penuh keringat, air mata, dan dedikasi. Dari satu ruangan kecil di bangunan tua, Aurora Aesthetics kini telah berkembang pesat menjadi klinik kecantikan termewah dan paling dicari di ibu kota. Cabang-cabangnya mulai dibuka di beberapa lokasi strategis di pusat kota, dengan interior yang elegan dan fasilitas modern. Diandra, dengan kerja keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan, telah mengubah sampah yang dibuang menjadi berlian yang berkilau, mengukir namanya sendiri di industri kecantikan. Ia telah membuktikan bahwa keterpurukan bisa menjadi pijakan menuju puncak, dan bahwa sebuah hinaan bisa menjadi pemicu untuk sebuah kebangkitan yang luar biasa. Ini adalah awal dari klimaks ceritanya, di mana ia tidak hanya meraih kesuksesan finansial, tetapi juga mengukir kembali takdirnya sendiri, siap menghadapi babak selanjutnya. Seiring dengan gemerlap kesuksesan Aurora Aesthetics, terjadi pula metamorfosis yang menakjubkan pada diri Diandra. Ini bukan lagi sekadar perubahan fisik yang tampak di permukaan, melainkan sebuah transformasi Diandra secara menyeluruh, dari dalam keluar, yang jauh lebih mendalam dan fundamental. Setelah 2 tahun berjuang keras, menumpahkan segala energi dan tekadnya, tubuh Diandra mulai merespons positif. Kerja keras yang tiada henti, disiplin ketat dalam menjaga kesehatan, dan tidur yang kini mulai ia atur dengan baik setelah urusan bisnisnya lebih stabil, semuanya mulai membuahkan hasil yang nyata. Wajahnya yang dulu kusam, membengkak, dan dipenuhi jejak kelelahan, kini kembali bercahaya alami. Kulitnya tampak lebih cerah dan sehat, pori-pori mengecil, dan noda-noda yang dulu ada mulai memudar. Kantung mata yang dulu gelap dan cekung, kini tampak lebih segar dan minim kerutan. Rambutnya, yang dulunya rontok parah dan tak terawat hingga sering ia ikat seadanya, kini tumbuh lebat, sehat, dan berkilau. Selalu tertata rapi dalam gaya elegan yang menunjukkan kematangan dan profesionalisme. Senyumnya, yang dulu terasa kaku dan dipaksakan, kini kembali tulus dan memancarkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Diandra tak hanya mengandalkan perawatan canggih di kliniknya sendiri, yang kini memiliki alat-alat estetika tercanggih dan produk-produk premium.
Ia mempelajari setiap detail tentang nutrisi yang tepat, jenis olahraga yang efektif, dan teknik manajemen stres yang sehat. Ia menerapkan pola hidup sehat yang sangat ketat dan disiplin. Bangun pagi untuk berolahraga ringan seperti yoga atau pilates, mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin dan mineral, menghindari makanan olahan, dan memastikan ia mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam. Perubahan ini dilakukan bukan lagi demi menyenangkan orang lain, bukan demi Nyonya Sinta atau Arga, melainkan murni demi dirinya sendiri, demi kesehatan fisiknya, dan demi membuktikan bahwa ia bisa mengembalikan semua yang telah direnggut darinya, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada setiap acara penting, konferensi bisnis, atau pertemuan dengan investor dan kolega, Diandra selalu tampil prima dan memesona. Pakaian yang ia kenakan kini adalah hasil sentuhan desainer ternama, namun ia selalu memilih gaya yang elegan, klasik, dan profesional, mencerminkan identitasnya sebagai seorang beautypreneur sukses yang berkelas. Riasannya selalu sempurna, menonjolkan fitur-fitur wajahnya yang kini kembali tirus dan mempesona, tetapi tetap terlihat natural dan tidak berlebihan, menunjukkan bahwa kecantikan sejati tak perlu polesan berlebihan. Ia berjalan dengan punggung tegak, bahu terangkat, dan langkah yang mantap, seolah ia memiliki seluruh dunia di tangannya. Senyumnya yang tulus dan menawan selalu tersungging, dan tatapan matanya memancarkan kecerdasan, ketenangan, dan yang paling penting, rasa percaya diri yang luar biasa, sebuah aura yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia tidak lagi merasa terintimidasi oleh tatapan siapapun, bahkan oleh tatapan para sosialitas sombong yang dulu menghinanya. Diandra belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh standar kecantikan orang lain, melainkan oleh kekuatan dan keberaniannya. Setiap pujian yang datang, baik dari kolega maupun klien, ia terima dengan rendah hati namun mantap. Ketika ia berbicara tentang Aurora Aesthetics, tentang visinya untuk memberdayakan wanita melalui kecantikan yang holistik, suaranya penuh keyakinan dan gairah, menginspirasi banyak wanita lain untuk peduli pada diri sendiri dan mengejar impian mereka. Ia telah menemukan kembali kecantikannya yang bangkit, bukan hanya yang terlihat di permukaan kulit atau dari bentuk tubuhnya, tetapi juga kecantikan yang berasal dari kekuatan batin, dari perjuangan panjangnya, dari keberhasilannya melewati badai, dan dari kemampuannya untuk bangkit dari abu kehancuran. Bahkan, ia sempat berpapasan dengan beberapa mantan teman sosialita Nyonya Sinta di beberapa acara amal atau peresmian. Mereka akan menatapnya dengan pandangan tak percaya. Mata mereka membelalak, berusaha keras mencocokkan wajahnya yang kini bersinar dengan sosok lusuh yang mereka kenal dulu, sosok yang mereka anggap sampah. Beberapa bahkan mencoba mendekat, melontarkan pujian palsu yang terdengar hampa, seolah ingin kembali menjalin relasi atau sekadar mencari keuntungan dari status barunya. Diandra hanya tersenyum tipis, membalas dengan sopan namun menjaga jarak. Menyadari motif tersembunyi di balik ramahan mendadak itu. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin mendekat karena statusnya yang baru. Transformasi ini adalah puncaknya, klimaks dari perjuangan pribadinya. Diandra tidak hanya sukses secara materi, mengelola klinik kecantikan terkemuka dengan omset miliaran rupiah, tetapi ia juga telah memenangkan pertarungan melawan dirinya sendiri, melawan rasa tidak berharga yang ditanamkan oleh mertuanya, dan melawan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang wanita yang pernah dihina, diinjak-injak, dan dianggap sampah, dapat bangkit menjadi kupu-kupu yang indah, kuat, dan menginspirasi. Ia telah mencapai titik di mana ia sepenuhnya siap untuk menghadapi masa lalu, bukan dengan kebencian atau dendam yang destruktif, tetapi dengan kekuatan dari jati dirinya yang baru, dengan ketenangan seorang pemenang. Semua ini adalah persiapan untuk klimaks sesungguhnya dari cerita ini, sebuah pertemuan tak terhindarkan yang akan menjadi babak terakhir dari kisah pembalasan kecantikan Diandra. Diandra duduk tegak di balik meja eksekutif yang luas, terbuat dari kayu jati solid, di kantor utamanya yang elegan. Ruangan itu terletak di salah satu lantai tertinggi gedung pencakar langit paling prestisius di Jakarta, menyuguhkan panorama kota yang gemerlap. Jemarinya yang kini terawat sempurna dan dihiasi cincin berlian sederhana, simbol kemandiriannya, dengan anggun membuka sebuah amplop tebal berwarna keemasan. Amplop itu terasa berat dan mewah di tangannya. Di dalamnya, terselip sebuah kartu undangan bertekstur timbul yang mencantumkan nama-nama penting dan alamat acara. Matanya memindai tulisan tinta emas yang terukir indah di sana, Gala Amal Tahunan Yayasan Harapan Bangsa. Diandra tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih menyiratkan kepuasan strategis dan kepercayaan diri yang kokoh daripada sekadar kegembiraan. Ia tahu betul yayasan itu.
Yayasan yang selama ini dipimpin dan didanai oleh Nyonya Sinta, dan Arga adalah salah satu donatur utamanya, seringkali menjadi wajah publik di acara-acara serupa. Acara ini adalah salah satu perhelatan sosial paling bergengsi di ibu kota, tempat berkumpulnya para pengusaha kelas kakap, pejabat tinggi, dan tentu saja, kaum sosialita papan atas yang selalu haus akan gosip dan penampilan. Ini adalah panggung yang sempurna, sebuah panggung yang telah menantinya. Sejak lama, sejak ia diusir dari rumah itu, Diandra tahu bahwa sebuah pertemuan tak terhindarkan dengan keluarga Wijaya akan tiba. Ia tidak menginginkannya terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa ia telah mencapai puncaknya, telah berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri dengan kokoh, dan telah menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dan spiritual. Undangan ini, yang entah bagaimana bisa sampai ke mejanya sebagai direktur utama Aurora Aesthetics, adalah isyarat bahwa alam semesta telah menyelaraskan waktu untuknya. Citra, tolong konfirmasi kehadiran kita, ucap Diandra pada Citra, yang kini menjabat sebagai direktur operasional di Aurora Aesthetics, duduk di seberangnya sambil memeriksa jadwal. Citra adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh kisah kelam Diandra, setiap tetes air mata dan setiap penghinaan yang ia terima. Ia adalah orang pertama yang akan mendukung setiap langkah sahabatnya, bahkan di tengah keraguan. Citra mengangkat alisnya yang rapi, matanya menyiratkan sedikit kekhawatiran yang samar. Kau yakin, Di? Itu acara mereka. Acara Nyonya Sinta dan Arga. Kau siap bertemu langsung dengan si nenek lampir itu dan Arga, setelah semua yang terjadi? Raut wajah Citra menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Ia tahu betapa dalamnya luka yang Diandra alami, meskipun Diandra kini terlihat seolah tidak ada yang bisa menyentuhnya. Diandra menatap jendela besar kantornya, memandang ke arah gemerlap kota Jakarta yang membentang di bawahnya. Ada ketenangan yang dalam-dalam suaranya, tanpa nada amarah atau dendam membara seperti yang mungkin diharapkan Citra. Hanya ada ketegasan dan kepastian yang mutlak. Sangat yakin, Citra. Sudah saatnya. Ia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ini bukan tentang balas dendam yang merusak atau menghancurkan mereka. Ini tentang menunjukkan kebenaran. Menunjukkan bahwa apa yang mereka buang dengan keji, kini jauh lebih berharga dan bersinar terang daripada apa yang mereka miliki. Ia melanjutkan, aku tidak akan pergi dengan membawa kebencian, Citra. Aku akan pergi dengan membawa kebanggaan. Bangga atas diriku yang sekarang, bangga atas apa yang sudah kuraih. Aku ingin mereka melihat bahwa hinaan mereka dulu, justru yang membentukku menjadi seperti ini. Mereka akan melihat wanita yang mereka anggap sampah, kini berdiri sebagai pemilik klinik kecantikan termewah di kota ini. Selama beberapa hari berikutnya, pikiran Diandra fokus sepenuhnya pada persiapan gala. Ini bukan sekadar acara sosial biasa. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah proklamasi atas kemenangannya. Ia meluangkan waktu berjam-jam bersama desainer pribadinya, memilih gaun malam yang bukan hanya indah, tetapi juga memancarkan kekuatan, keanggunan, dan kemewahan yang tidak berlebihan. Bukan gaun yang norak atau terlalu terbuka, melainkan sebuah mahakarya yang menonjolkan transformasinya secara elegan, siluet tubuhnya yang kini kembali ramping dan memesona. Setiap detail gaun, dari bahan hingga aksesoris, dipilih dengan cermat untuk merefleksikan identitas barunya sebagai seorang wanita berkelas dan berkuasa. Timnya di Aurora Aesthetics bekerja sama dengannya, memastikan setiap detail penampilannya akan sempurna. Dari perawatan kulit deep cleansing agar wajahnya tampak segar dan bercahaya, penataan rambut yang anggun dan berkilau, hingga makeup profesional yang menonjolkan keindahan alami matanya yang kini memancarkan kekuatan. Semuanya direncanakan dengan presisi tinggi. Ia bahkan menyempatkan diri berlatih ekspresi di depan cermin, mengendalikan emosinya. Ia tidak ingin terlihat marah, pahit, atau penuh dendam. Ia ingin memancarkan ketenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Sebuah senyum tipis, tatapan mata yang tenang namun penuh makna yang tak terbaca, dan postur tubuh yang tegak dan percaya diri. Itu adalah senjata barunya, jauh lebih efektif daripada teriakan atau air mata. Ia ingin mereka melihat betapa bahagianya ia tanpa mereka, betapa indahnya ia tanpa pengakuan mereka. Dalam benaknya, Diandra sudah membayangkan dengan jelas reaksi Nyonya Sinta dan Arga. Ia tahu mereka akan terkejut, bahkan mungkin syok, melihat penampilannya dan mendengar statusnya yang sekarang. Ia bisa membayangkan ekspresi wajah mereka yang memucat, terkejut,
dan mungkin sedikit rasa malu. Namun, ia menegaskan pada dirinya sendiri, ia tidak melakukan ini untuk membuat mereka menderita secara langsung. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk menyembuhkan luka masa lalu, untuk menutup babak kelam dalam hidupnya, dan untuk mengambil kembali kendali atas narasinya sendiri. Ia ingin mereka melihat bahwa kecantikan yang mereka hina, kini telah bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan ia adalah pemiliknya. Undangan gala itu adalah pemicu yang tepat waktu. Ini adalah rencana pertemuan yang telah ia persiapkan tanpa sadar selama bertahun-tahun melalui setiap tetes keringat dan air mata yang ia curahkan. Dengan hati yang mantap, jiwa yang telah pulih sepenuhnya, dan langkah yang penuh keyakinan, Diandra siap melangkah ke panggung itu. Panggung di mana ia akan menghadapi masa lalunya, bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai sang pemenang yang elegan dan berkelas. Klimaks dari kisah ini sudah di depan mata, sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Nusantara berkilauan dengan cahaya kristal yang memantul dari setiap sudut, menciptakan atmosfer kemewahan yang tak tertandingi. Dentingan gelas anggur premium beradu, diiringi gelak tawa renyah para sosialita kelas atas yang memenuhi ruangan. Aroma bunga lili putih yang segar dan parfum desainer mahal berbaur, menciptakan sensasi olfaktori yang kental akan kemewahan. Arga berdiri di sisi ibunya, Nyonya Sinta, yang tampak anggun dalam balutan kebaya brokat sutra berwarna ungu tua, memancarkan aura kebangsawanan yang dingin. Mereka menyambut para tamu dengan senyum ramah yang selalu tersemat di acara-acara publik, senyum yang terasa hampa dan dipaksakan. Namun, di balik senyum itu, Nyonya Sinta merasa sedikit gelisah. Ia telah mendengar desas-desus tentang Aurora Aesthetics, sebuah klinik kecantikan baru yang meroket popularitasnya, menjadi buah bibir di kalangan atas, dipimpin oleh seorang wanita muda yang misterius. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nama pemiliknya akan menjadi bayangan masa lalunya yang paling ingin ia lupakan. Tepat pukul 9 malam, di puncak keramaian, semua mata secara otomatis tertuju pada pintu masuk utama ballroom yang menjulang tinggi. Sebuah siluet elegan muncul, dan kemudian melangkah masuk. Diandra. Ia memancarkan aura yang tak dapat diabaikan, seolah seluruh cahaya di ruangan itu tertarik padanya. Ia mengenakan gaun malam emerald green berbahan sil organza yang dirancang khusus, memeluk siluet tubuhnya yang kini kembali ramping, proporsional, dan memesona dengan lekuk indah. Gaun itu memiliki potongan halter neck yang memperlihatkan bahu indahnya dan belahan tinggi di bagian paha, namun tetap terlihat sangat berkelas dan elegan. Rambutnya disanggul tinggi dengan sentuhan modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang anggun dan tulang selangka yang tegas. Riasannya sempurna, menonjolkan mata almondnya yang kini memancarkan ketenangan, kecerdasan, dan kekuatan yang mendalam, bukan lagi kesedihan. Ia tidak memakai perhiasan berlebihan, hanya sepasang anting berlian drop sederhana yang memancarkan kilau halus, cukup untuk menegaskan statusnya tanpa harus terlihat norak. Setiap langkahnya penuh percaya diri, seolah ia adalah ratu yang baru saja kembali ke kerajaannya yang direbut secara paksa. Bisik-bisik segera menyebar di antara para tamu, seperti gelombang yang bergerak cepat. Itu Diandra, bukan? Mantan istri Arga Wijaya. Astaga, dia berbeda sekali. Benarkah itu dia? Bagaimana mungkin? Dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Seperti bukan orang yang sama. Ekspresi terkejut, tak percaya, dan bahkan sedikit iri tergambar jelas di wajah-wajah para sosialita yang dulu pernah melihat Diandra dalam keadaan terpuruk. Nyonya Sinta, yang sedang bercengkrama dengan seorang kolega bisnis berpengaruh, merasakan pandangannya tertarik kuat ke arah pintu masuk. Ia melihat Diandra, berdiri tegak, memancarkan kecantikan yang luar biasa, seolah memancarkan cahaya tersendiri. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang tadinya tenang dan penuh senyum palsu, mendadak pucat pasi, seolah melihat hantu. Ia menggosok matanya kasar, seolah ia salah lihat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi. Ini bukan Diandra yang lusuh, kusam, dengan kantung mata hitam, dan dianggap sampah yang ia usir dengan keji 3 tahun lalu. Ini adalah seorang wanita yang jauh lebih anggun, berkelas, memukau, dan penuh aura kekuasaan dari siapapun di ruangan itu. Arga, yang berdiri di samping ibunya, juga terpaku. Gelas champagne di tangannya hampir jatuh. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Diandra. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta yang dulu, melainkan campuran rasa kaget yang luar biasa,
penyesalan yang mendalam, dan kekaguman yang tak bisa ia sangkal. Ia melihat kembali wanita yang pernah ia abaikan, yang ia biarkan dihina dan diusir, kini bersinar terang seperti bintang paling terang di galaksi. Wajahnya memerah, bukan karena malu oleh Diandra, melainkan merasa sangat malu atas dirinya sendiri, atas kepengecutannya dulu. Diandra menyadari tatapan intens dari mereka berdua, tidak menghindar. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tanpa amarah, melainkan penuh kemenangan yang tenang dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia berjalan pelan, langkah demi langkah, menyapa beberapa kolega bisnis dari industri kecantikan dan lifestyle yang dikenalnya. Ia bertukar senyum dengan sopan, menerima sapaan dan pujian, namun tidak berlama-lama. Ia tidak langsung menghampiri Arga dan Nyonya Sinta, membiarkan mereka tenggelam dalam keterkejutan dan penyesalan mereka sendiri, membiarkan efek kehadirannya meresap dalam pikiran mereka. Ini adalah bagian dari momen pembalasan yang ia inginkan, bukan dengan kata-kata kasar atau teriakan, melainkan dengan kehadiran dan transformasinya yang luar biasa, yang berbicara lebih keras dari ribuan kata. Setelah beberapa saat, Diandra melangkah dengan pasti, mendekati Nyonya Sinta dan Arga yang masih berdiri kaku di sudut ruangan. Wajah Nyonya Sinta masih pucat, bibirnya terkatup rapat, sementara Arga hanya bisa menatapnya tanpa kata, seperti orang bisu. Nyonya Sinta, Arga, sapa Diandra dengan suara yang tenang, lembut, namun terdengar jelas dan mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Senang sekali bertemu dengan Anda di sini malam ini. Suaranya bukan suara korban, melainkan suara seorang pemenang. Nyonya Sinta tergagap, berusaha mencari kata-kata. Diandra? Ini sungguh kau? Bagaimana bisa kau ada di sini? Dan kau terlihat sangat berbeda. Diandra tersenyum, senyum yang kini jauh lebih tulus dan penuh arti. Ia melihat jelas keterkejutan, sedikit ketakutan, dan penyesalan yang samar di mata Nyonya Sinta. Lalu ia menoleh ke arah Arga, yang masih membeku, tak mampu berucap. Kecantikan itu memang penting, Nyonya Sinta. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya bisa kembali cantik. Bahkan jauh lebih cantik dari yang Anda bayangkan, bukan? Diandra mengucapkan kata-kata itu dengan penekanan, seolah mengulang kembali hinaan Nyonya Sinta di masa lalu. Nyonya Sinta mencoba mengambil napas, mencari kata-kata untuk menjawab, namun suaranya tercekat. Kau pemilik Aurora Aesthetics itu? Yang namanya sedang naik daun? Betul sekali, jawab Diandra mantap, tatapan matanya bersinar penuh kebanggaan yang sehat. Klinik kecantikan termewah dan terkemuka yang Anda dengar desas-desusnya itu, yang kini memiliki beberapa cabang, saya yang membangunnya dari nol. Dari setiap hinaan yang saya terima, dan dari setiap air mata yang saya tumpahkan, saya menjadikannya fondasi untuk kebangkitan saya. Nyonya Sinta terdiam, bibirnya bergetar, tatapannya kosong. Semua keangkuhannya runtuh seketika. Arga akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Diandra dengan mata penuh penyesalan yang membuncah. Diandra, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau akan menjadi seperti ini. Aku sangat menyesal. Diandra menatap Arga, tatapannya kini datar, tanpa emosi, seolah ia sedang melihat orang asing. Tidak tahu? Kau yang membiarkan aku dihina, Arga. Kau yang membiarkan aku diusir tanpa sehelai pakaian pun. Kau yang memilih diam dan mengabaikanku saat aku hancur. Itu bukan tidak tahu, Arga. Itu pilihanmu. Pilihanmu untuk menjadi pengecut. Momen itu adalah puncak dari semua yang telah ia perjuangkan, semua penderitaan yang ia alami. Diandra tidak berteriak, tidak marah-marah, tidak menunjukkan dendam yang membabi buta. Ia hanya berdiri di sana, memancarkan kesuksesan, keindahan, dan kekuatan yang luar biasa. Ia telah membalas dengan menunjukkan kecantikannya yang seperti dulu, bahkan lebih dari itu. Karena kecantikan itu kini terpancar dari jiwa yang telah pulih, hati yang telah memaafkan namun tidak melupakan, dan semangat yang tak lagi bisa dipatahkan. Malam itu, Diandra bukan hanya seorang wanita yang tampil cantik, ia adalah simbol kemenangan atas segala rintangan. Setelah kejadian di gala yang mengejutkan seluruh kalangan sosialita dan membungkam Nyonya Sinta serta Arga, Diandra tidak berlama-lama larut dalam euforia kemenangan. Fokus utamanya kembali pada Reno, putra kesayangannya, satu-satunya alasan ia bertahan dan berjuang mati-matian. Hari-hari berikutnya, Diandra disibukkan dengan persiapan.
Ia tahu, setelah pertunjukan kemewahan dan kekuasaan yang ia tunjukkan, Nyonya Sinta tidak akan bisa lagi menahan Reno. Atau setidaknya, Nyonya Sinta akan berpikir dua kali jika mencoba menghalangi, mengingat Diandra kini memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak bisa diremehkan. Beberapa hari setelah gala, Diandra datang ke rumah keluarga Wijaya. Kali ini, ia tidak datang sebagai istri yang diusir, melainkan sebagai seorang pebisnis sukses, dengan penampilan profesional yang memancarkan aura kuat, dan yang paling penting, dengan seorang pengacara ternama yang mendampinginya. Nyonya Sinta dan Arga sudah menunggunya di ruang tamu yang megah. Wajah mereka terlihat tegang dan sedikit pucat, kontras dengan ekspresi tenang Diandra. Pertemuan itu berlangsung singkat namun tegas. Diandra menjelaskan keinginannya untuk mengambil hak asuh penuh atas Reno. Ia tidak lagi memohon, melainkan menuntut. Ia menunjukkan semua bukti kemampuannya secara finansial, dengan laporan keuangan Aurora Aesthetics yang fantastis, dan secara mental, dengan perubahan dirinya yang jelas terlihat, untuk merawat putranya. Awalnya, Nyonya Sinta mencoba menolak, masih dengan alasan, status, dan lingkungan, yang lebih baik di rumahnya yang dipenuhi pelayan dan barang mewah. Namun, Diandra dengan tenang namun lugas memaparkan segala bukti kelalaian dan penghinaan yang pernah ia terima, serta dampak psikologisnya terhadap Reno jika anak itu terus-menerus berada di lingkungan yang tidak sehat dan penuh tekanan seperti itu. Pengacara Diandra juga menunjukkan bahwa Diandra kini memiliki daya tawar yang jauh lebih tinggi, didukung oleh fakta bahwa ia adalah ibu kandung yang mampu secara finansial dan spiritual. Arga, yang menyaksikan ibunya terpojok dan menyadari betapa jauhnya Diandra telah berubah menjadi wanita yang sangat kuat, akhirnya tidak berani menentang. Dengan berat hati dan wajah yang menunjukkan kekalahan jelas, Nyonya Sinta pun menyetujui penyerahan hak asuh Reno. Beberapa hari kemudian, Diandra menjemput Reno. Putra kecilnya kini berusia 3 tahun. Tumbuh di bawah asuhan pengasuh dan Nyonya Sinta, dengan sesekali kunjungan Arga. Reno terlihat sedikit kebingungan saat melihat ibunya, yang kini tampak jauh lebih berbeda dari ingatan samar-samar di benaknya. Diandra memeluknya erat, menumpahkan semua kerinduan, kesedihan, dan cinta yang selama ini ia pendam dalam diam. Bau tubuh Reno, kehangatan pelukannya, adalah obat terbaik untuk jiwanya. Di mobil dalam perjalanan menuju rumah baru mereka, sebuah apartemen mewah yang nyaman dengan pemandangan kota, Reno yang polos mendongak menatap ibunya. "Mama, kenapa Mama pergi lama sekali? Kenapa Mama baru menjemput Reno sekarang?" Pertanyaan lugu itu menusuk hati Diandra, melahirkan campuran rasa bersalah dan kelegaan. Ia tahu, ia harus menjelaskan segalanya, namun dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh seorang anak kecil berusia 3 tahun. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. "Sayang." Diandra membelai rambut Reno dengan lembut, mencium puncak kepalanya. "Dulu, Mama harus pergi jauh untuk bekerja keras. Mama harus belajar banyak hal, dan Mama harus membangun sesuatu yang besar, yang Mama impikan sejak dulu. Mama tahu Reno kesepian, dan Mama minta maaf karena itu." Suaranya bergetar sedikit menahan emosi. "Tapi kenapa, Ma? Kenapa Mama harus pergi?" tanya Reno lagi. Matanya yang besar dan jernih menatap ibunya penuh harap, ingin tahu. Diandra tersenyum. Senyum yang kini syarat akan ketulusan dan ketenangan yang abadi. Ia mengenggam tangan mungil Reno. "Mama harus pergi untuk menjadi mama yang kuat. Sayang, Mama harus pergi untuk membuktikan bahwa Mama bisa menjadi mama yang terbaik untuk Reno. Dulu, Mama belum sekuat ini, Mama belum bisa melindungi Reno sepenuhnya. Tapi sekarang, Mama sudah kuat. Dan Mama sudah punya rumah baru yang indah, tempat kita bisa tinggal berdua, dan Mama tidak akan pernah meninggalkan Reno lagi." Ia menjelaskan bahwa ia membangun sebuah tempat di mana orang bisa merasa cantik dan percaya diri, sebuah tempat yang kini terkenal dengan nama Aurora Aesthetics. Sama seperti Mama yang kini juga sudah kembali cantik dan penuh percaya diri. Ia ingin Reno memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah demi masa depan mereka berdua, demi kebahagiaan mereka. Reno, dengan segala kepolosannya, hanya mengangguk-angguk, mungkin belum sepenuhnya mengerti makna mendalam di balik kata-kata ibunya. Namun ia merasakan kehangatan dan ketulusan dari pelukan ibunya. Ia merasakan cinta yang tak terbatas dari sosok yang kini berada di sampingnya. Itu adalah awal dari babak baru untuk Reno. Diandra kini memiliki Reno sepenuhnya di sisinya, tanpa campur tangan Nyonya Sinta atau sikap acuh tak acuh Arga. Ia akan memastikan Reno tumbuh di lingkungan yang penuh cinta,
dukungan, dan jauh dari segala bentuk penghinaan atau tekanan sosial. Ia akan mendidik Reno untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, untuk selalu berani bermimpi, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di rumah Arga. Kini, dengan Aurora Aesthetics yang sukses dan Reno di sisinya, Diandra telah menemukan kebahagiaan dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya berhasil membalas hinaan, tetapi ia juga berhasil membangun kembali hidupnya. Jauh lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bahagia dari yang pernah ia impikan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Diandra mengukir kembali takdirnya dengan tangan dan tekadnya sendiri. Aurora Aesthetics tidak hanya bertahan dari badai persaingan, tetapi tumbuh pesat menjadi sebuah imperium kecantikan yang disegani di Indonesia, dengan belasan cabang yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, serta lini produk skincare premium yang diminati banyak kalangan, dari selebriti hingga masyarakat umum. Diandra, sang pendiri dan CEO, telah menjadi ikon inspirasi bagi banyak wanita, sebuah bukti nyata bahwa kebangkitan bisa datang dari titik terendah sekalipun, dan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Diandra, kini di usianya yang matang awal 30-an, memancarkan kecantikan yang berbeda, jauh melampaui standar superficial yang dulu membelenggunya. Bukan hanya kecantikan fisik yang telah ia pulihkan dan pertahankan dengan perawatan terbaik, tetapi kecantikan yang terpancar dari kedewasaan, kekuatan batin yang tak tergoyahkan, dan ketenangan jiwa yang ia raih melalui perjuangan panjang. Lingkaran matanya yang dulu hitam akibat kurang tidur dan stres kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh sorot mata yang penuh kebijaksanaan, empati, dan kebahagiaan yang tulus. Rambutnya selalu tertata elegan, memancarkan kilau sehat, kulitnya sehat terawat dan bercahaya alami, dan postur tubuhnya selalu tegak, memancarkan aura seorang pemimpin yang berempati dan inspiratif. Ia adalah perwujudan dari filosofi kliniknya. Kecantikan sejati berasal dari dalam. Reno, putra semata wayangnya, tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang. Diandra memastikan ia mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah internasional. Dan yang terpenting, kasih sayang yang berlimpah, jauh dari tekanan dan judgment yang pernah ia alami. Ia mendidik Reno untuk menghargai setiap orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau penampilan fisik. Setiap malam, tak peduli sesibuk apapun, Diandra selalu menyempatkan diri mendongengi Reno, mengajarkan nilai-nilai kehidupan tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Reno adalah pusat dunianya, dan kebahagiaannya adalah prioritas utama Diandra, sebuah kebahagiaan yang jauh lebih murni dari segala kemewahan materi. Hubungan Diandra dengan Arga dan Nyonya Sinta tidak pernah kembali seperti semula, dan Diandra memang tidak menginginkannya. Mereka sesekali bertemu dalam acara-acara formal yang mengharuskan interaksi, atau ketika Reno menyatakan keinginan untuk bertemu ayahnya. Pertemuan itu selalu canggung, formal, dan dingin, dibatasi oleh jarak emosional yang tak kasat mata. Nyonya Sinta, yang dulu penuh angkuh dan kesombongan, kini seringkali menunjukkan ekspresi penyesalan yang samar, atau setidaknya, kekaguman yang tersembunyi pada Diandra, yang ia sampaikan dengan nada lebih lembut. Ia mungkin menyesali perbuatannya, melihat bagaimana Diandra kini jauh lebih sukses dan bahagia tanpanya. Arga, yang semakin terlihat menua dan kehilangan kilaunya, seringkali melontarkan pujian atas kesuksesan Diandra atau permintaan maaf yang terlambat, matanya dipenuhi penyesalan. Namun, Diandra selalu menanggapinya dengan sopan namun menjaga jarak emosional yang tegas. Ia telah memaafkan demi kedamaian hatinya sendiri, tetapi ia tidak akan pernah melupakan penderitaan yang ia alami, dan ia memilih untuk tidak kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Diandra telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu bukan datang dari kemewahan berlimpah yang dulu ia kejar saat menjadi istri Arga, bukan dari pengakuan keluarga Wijaya yang sombong, dan bukan dari cinta yang semu dan tak berdasar. Kebahagiaan itu datang dari keberaniannya untuk bangkit dari kehancuran, dari kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri apa adanya, dari kesuksesannya yang ia bangun dengan keringat dan air mata, dan yang paling penting, dari tawa ceria dan kebahagiaan Reno yang tumbuh di sampingnya. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang berharga, pantas mendapatkan kebahagiaan, dan mampu mencapai apapun yang ia impikan. Suatu sore yang cerah, saat ia bermain di taman pribadi rumah barunya yang nyaman bersama Reno, Diandra tersenyum lebar melihat putranya tertawa lepas mengejar kupu-kupu. Angin sepa-sepa membelai lembut rambutnya, dan sinar matahari sore menyinari wajahnya.
Diandra menyadari bahwa kecantikan sejati tidak hanya tentang wajah yang mulus atau tubuh yang ramping, ataupun standar sosial yang dangkal. Kecantikan sejati adalah tentang kekuatan jiwa, tentang keteguhan hati yang tak terpatahkan, tentang kemampuan untuk bangkit setelah jatuh hingga titik terendah, dan tentang kemandirian yang membuat seseorang bersinar dari dalam, menginspirasi orang lain. Ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya, dan kini ia berdiri tegak, lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih indah dari sebelumnya. Kisah Diandra adalah sebuah akhir yang indah, bukan hanya untuknya, tetapi juga sebuah ode untuk setiap wanita yang pernah merasa tidak cukup, yang pernah dihina dan direndahkan, bahwa di balik setiap luka, selalu ada potensi untuk bersinar jauh lebih terang, menjadi versi terbaik dari dirinya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seolah waktu pun enggan berlama-lama pada masa lalu yang kelam. Diandra tidak pernah berhenti melangkah maju, terus menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Aurora Aesthetics, di bawah kepemimpinannya yang visioner, tidak hanya bertahan dari gempuran persaingan pasar yang ketat, tetapi tumbuh pesat menjadi sebuah imperium kecantikan yang disegani di seluruh Indonesia. Kini, bukan hanya belasan cabang klinik kecantikan mewah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, tetapi juga sebuah holding company yang membawahi berbagai lini bisnis lain yang saling terkait. Ada sekolah estetika yang mencetak tenaga ahli kecantikan profesional, pusat riset dan pengembangan produk kecantikan organik yang inovatif, bahkan yayasan sosial yang secara aktif berfokus pada pemberdayaan wanita dari latar belakang kurang beruntung, memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha. Diandra, yang dulunya adalah korban hinaan dan diremehkan, kini berdiri sebagai seorang visioner yang menginspirasi ribuan wanita untuk menemukan potensi dan kecantikan sejati mereka sendiri, melampaui standar fisik semata. Ia sering diundang sebagai pembicara utama di berbagai seminar dan konferensi nasional maupun internasional, berbagi kisah hidupnya yang luar biasa tentang kebangkitan dari keterpurukan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, dengan sorot mata penuh keyakinan dan senyum hangat yang menawan, ia adalah bukti hidup bahwa setiap wanita memiliki kekuatan tak terbatas untuk mendefinisikan ulang nasibnya sendiri, bahkan dari nol. Diandra tidak lagi bicara tentang balas dendam yang merusak, tetapi tentang kekuatan resiliensi, ketekunan, dan pentingnya mencintai diri sendiri sebagai fondasi utama menuju kebahagiaan. Ia mengajarkan bahwa trauma bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mencapai impian. Reno, kini seorang remaja cerdas yang mulai menginjak bangku SMA, adalah cerminan sempurna dari didikan Diandra. Ia tumbuh menjadi pemuda yang empatik, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, dan memiliki pandangan luas tentang kehidupan. Reno tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari ibunya yang sibuk, karena Diandra selalu meluangkan waktu berkualitas untuknya. Reno seringkali ikut Diandra dalam beberapa acara amal atau kunjungan ke yayasan yang Diandra dirikan, belajar langsung tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial. Ia tahu kisah masa lalu ibunya, bukan sebagai beban yang memalukan, melainkan sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan yang mendalam. Hubungannya dengan Diandra sangat dekat, penuh cinta, kepercayaan, dan saling mendukung. Sebuah ikatan yang tak akan pernah bisa dipatahkan oleh apapun. Meskipun mencapai kesuksesan besar dan kekayaan yang melimpah, Diandra tetap membumi dan tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia masih sering menghabiskan waktu di klinik pusat Aurora Aesthetics, menyapa para karyawan dengan ramah, dan bahkan sesekali memberikan konsultasi pribadi untuk klien yang sangat membutuhkan atau memiliki masalah kulit yang rumit. Ia memastikan setiap karyawannya diperlakukan dengan hormat, diberikan pelatihan berkelanjutan, dan diberikan kesempatan untuk berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberdayakan. Prinsipnya, Aurora harus bersinar dari setiap aspek. Arga dan Nyonya Sinta kini hanya menjadi bagian samar dari masa lalu Diandra, seperti bayangan yang perlahan memudar. Mereka masih sesekali berpapasan di kalangan sosialita yang sama, namun interaksi mereka terbatas pada sapaan formal dan basa-basi yang dingin. Nyonya Sinta, yang semakin menua dan kesehatannya mulai menurun, terlihat lebih pendiam dan kehilangan aura dominannya. Ia sesekali melihat berita tentang Diandra di majalah bisnis atau televisi, dan hanya bisa menghela napas panjang, penyesalan jelas terpancar di wajahnya atas perbuatannya di masa lalu. Ia melihat mantan menantunya bersinar begitu terang, sementara kejayaan keluarganya meredup. Arga pun, dengan karirnya yang tak sebersinar dulu dan pernikahan kedua yang tidak pernah mampu memberikan kebahagiaan sejati, kerap terlihat menunduk, menyadari betapa besarnya berlian yang pernah ia buang dan abaikan.
Mereka adalah pengingat hidup bahwa keputusan dan perlakuan di masa lalu memiliki konsekuensi yang tak terhapuskan. Diandra tidak pernah menikah lagi. Ia menemukan cinta dan kebahagiaan sejati yang jauh lebih dalam pekerjaannya, dalam perannya sebagai ibu yang penuh kasih, dan dalam misinya untuk memberdayakan wanita. Ia telah menciptakan sebuah jejak baru yang megah bagi dirinya sendiri, sebuah jalan yang ia ukir dengan keberanian, dan sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk tidak takut bermimpi dan bangkit dari keterpurukan. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa kecantikan sejati tidak hanya tentang wajah atau tubuh, tetapi tentang kekuatan, ketekunan, jiwa yang tidak pernah menyerah, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Ia adalah Diandra, sang Aurora, yang bangkit dari kegelapan dan bersinar lebih terang dari bintang manapun, mengukir masa depan yang cerah untuk dirinya, Reno, dan semua wanita yang berani bermimpi untuk bersinar. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa serta perubahan dan pertumbuhan yang tak terbayangkan. Aurora Aesthetics tidak hanya mencapai puncak kesuksesan, tetapi juga mengukir sejarah sebagai sebuah imperium kecantikan yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan visioner Diandra, perusahaan itu kini membawahi berbagai lini bisnis. Puluhan cabang klinik kecantikan mewah di berbagai kota besar, sebuah sekolah estetika berstandar internasional yang mencetak tenaga ahli kecantikan profesional, pusat riset dan pengembangan produk skincare organik yang inovatif dan ramah lingkungan, serta sebuah yayasan sosial besar yang secara aktif berfokus pada pemberdayaan wanita dari latar belakang kurang beruntung, memberikan mereka pelatihan, keterampilan, dukungan psikologis, dan modal usaha untuk mandiri. Diandra, yang dulunya adalah korban hinaan dan diremehkan, kini berdiri sebagai seorang visioner yang menginspirasi ribuan wanita untuk menemukan potensi dan kecantikan sejati mereka sendiri, melampaui standar fisik semata. Ia sering diundang sebagai pembicara utama di berbagai seminar, konferensi nasional, dan forum global. Dengan kehadirannya yang memukau dan tutur katanya yang menenangkan namun penuh kekuatan, Diandra selalu membagikan kisah hidupnya yang luar biasa tentang kebangkitan dari keterpurukan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, dengan sorot mata penuh keyakinan dan senyum hangat yang menawan, ia adalah bukti hidup bahwa setiap wanita, tidak peduli seberapa parah luka atau tantangan yang mereka hadapi, memiliki kekuatan tak terbatas untuk mendefinisikan ulang nasibnya sendiri, bahkan dari nol. Diandra tidak lagi bicara tentang balas dendam yang merusak atau kepahitan masa lalu, tetapi tentang kekuatan resiliensi, ketekunan, pentingnya self-love, dan bagaimana mengubah trauma menjadi bahan bakar untuk mencapai impian terbesar. Ia mengajarkan bahwa bekas luka bukan aib, melainkan bukti keberhasilan melewati badai. Reno, putra semata wayangnya, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, di salah satu universitas terbaik dunia. Ia memilih jalan yang berbeda dari ibunya, menekuni bidang teknologi dan inovasi, dengan spesialisasi pada artificial intelligence dan keberlanjutan. Namun, ia membawa serta nilai-nilai empati, kemandirian, dan etika yang kuat yang ditanamkan Diandra sejak kecil. Reno adalah pendukung terbesar ibunya, seringkali membantu yayasan Cahaya Aurora dengan ide-ide inovatif dan teknologi terbaru untuk memperluas jangkauan mereka, seperti aplikasi konsultasi kecantikan gratis dan platform e-learning untuk wanita di daerah terpencil. Hubungan mereka tetap erat, sebuah pondasi cinta, kepercayaan, dan pengertian yang tak tergoyahkan, bahkan meski terpisah jarak benua. Meskipun mencapai kesuksesan besar dan kekayaan yang melimpah, Diandra tetap membumi dan tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia masih sering menghabiskan waktu di klinik pusat Aurora Aesthetics yang pertama, menyapa para karyawan dengan ramah, dan bahkan sesekali memberikan konsultasi pribadi untuk klien yang sangat membutuhkan atau memiliki masalah kulit yang rumit. Ia memastikan setiap karyawannya diperlakukan dengan hormat, diberikan pelatihan berkelanjutan, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberdayakan. Prinsipnya, Aurora harus bersinar dari setiap aspek, mulai dari produk hingga hati setiap orang yang terlibat. Ia juga secara pribadi menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk pengembangan yayasan, memastikan setiap wanita yang membutuhkan mendapatkan kesempatan yang sama sepertinya. Arga dan Nyonya Sinta kini hanya menjadi bagian samar dari masa lalu Diandra, seperti bayangan yang perlahan memudar, tak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Mereka masih sesekali berpapasan di kalangan sosialita yang sama, namun interaksi mereka terbatas pada sapaan formal dan basa-basi yang dingin, tanpa ada kehangatan yang berarti. Nyonya Sinta, yang semakin menua dan kesehatannya mulai menurun,
terlihat lebih pendiam dan kehilangan aura dominannya. Ia sesekali melihat berita tentang Diandra di majalah bisnis atau televisi, melihat betapa megahnya Aurora bersinar dan betapa dihormatinya Diandra. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Penyesalan jelas terpancar di wajahnya atas perbuatannya di masa lalu. Ia melihat bagaimana mantan menantunya bersinar begitu terang, sementara kejayaan keluarga Wijaya mulai meredup, tak sebanding dengan dulu. Arga pun, dengan karirnya yang tak sebersinar dulu dan pernikahan kedua yang tidak pernah mampu memberikan kebahagiaan sejati, kerap terlihat menunduk, menyadari betapa besarnya berlian yang pernah ia buang dan abaikan. Mereka adalah pengingat hidup bahwa kekuasaan, status, dan keangkuhan tidak selalu menjamin kebahagiaan atau kehormatan yang sejati. Diandra tidak pernah menikah lagi. Ia menemukan makna cinta dan kebahagiaan sejati yang jauh lebih dalam, yang tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Kebahagiaannya sejati dan utuh, berasal dari hati yang damai, dari dampak positif yang ia berikan pada dunia, dan dari cinta tak bersyarat yang ia miliki untuk Reno. Ia telah menciptakan sebuah jejak baru yang megah bagi dirinya sendiri, sebuah jalan yang ia ukur dengan keberanian, dan sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk tidak takut bermimpi dan bangkit dari keterpurukan. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa kecantikan sejati tidak hanya tentang wajah atau tubuh, tetapi tentang kekuatan, ketekunan, jiwa yang tidak pernah menyerah, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Dia adalah Diandra, sang Aurora.